Jarum jam di dashboard mobilku sudah menunjuk angka pukul 23.30. Hujan rintik-rintik membasahi kaca depan, seolah mewakili kelelahanku malam ini. Tubuhku rasanya remuk redam setelah maraton rapat direksi dan negosiasi alot dengan klien dari Singapura sejak pagi buta. Yang kubutuhkan hanyalah mandi air hangat, segelas anggur, dan kasur empuku. Sopir pribadiku, Pak Ujang, membelokkan sedan hitamku memasuki gerbang rumah mewah bergaya minimalis modern di kawasan elit Jakarta Selatan. Rumah ini adalah hasil keringatku sendiri. Setiap bata, setiap marmer, hingga lampu gantung kristal di ruang tamu, semuanya kubeli dengan uang hasil kerja kerasku sebagai CEO di perusahaan properti yang kurintis dari nol. Namun, saat mobil berhenti di carport, keningku berkerut. Lampu ruang tamu menyala terang benderang, tidak seperti biasanya yang kupasang mode redup saat malam. Dan yang lebih aneh, ada sebuah mobil city car berwarna merah norak terparkir miring di sebelah mobil SUV milik suamiku, mobil yang juga kubelikan, tentu saja. Bapak belum tidur sepertinya, Bu, ujar Pak Ujang sambil membukakan pintu. Aku hanya mengangguk samar, menjinjing tas kerjaku dan melangkah masuk. Begitu pintu jati setinggi 3 meter itu kubuka, suara tawa manja langsung menyambut telingaku. Tawa seorang wanita, disusul suara berat suamiku, Bram, yang terdengar begitu bahagia. Pemandangan di hadapanku membuat darahku, yang tadinya dingin karena lelah, mendidih seketika. Di ruang tamu utamaku, di atas sofa kulit Italia yang harganya setara mobil kecil itu, Bram sedang duduk santai. Kakinya disilangkan dengan angkuh. Di sebelahnya, seorang wanita muda dengan pakaian minim sedang menggelayut manja di lengannya. Mataku beralih ke sudut ruangan. Ada 2 koper besar berwarna pink metalik berdiri tegak di sana. Mas, suaraku keluar, datar namun tajam. Tawa mereka berhenti. Bram menoleh. Tidak ada raut panik di wajahnya. Justru, dia menatapku dengan tatapan meremehkan, seolah aku adalah pelayan yang baru saja mengganggu majikannya. Oh, kamu sudah pulang, Rin? Tumben larut, ucapnya santai. Dia bahkan tidak beranjak dari duduknya. Wanita di sebelahnya menatapku dari ujung kaki ke ujung kepala dengan tatapan jijik. Sayang, ini siapa? Pembantu baru atau saudara jauhmu yang numpang itu? Tanyanya dengan nada cempreng yang dibuat-buat. Aku terdiam, menunggu jawaban Bram. Hatiku mencelos, namun logikaku bekerja lebih cepat. Bram tertawa kecil, mengelus rambut wanita itu. Kenalkan, Siska. Ini Arini. Dia, ya, bisa dibilang dia yang selama ini bantu-bantu urus rumah ini. Arini, ini Siska, calon istriku. Aku sudah melamarnya tadi sore. Duar, rasanya seperti ada petir menyambar di dalam rumah. Suamiku, pengangguran yang kerjanya hanya main game dan menghabiskan uang bulananku, baru saja memperkenalkan gundiknya sebagai calon istri di rumahku sendiri, dan dia menyebutku sebagai orang yang bantu-bantu. Calon istri? Tanyaku, nadaku mulai mengandung bisa, meski wajahku tetap tenang. Aku berjalan perlahan mendekati mereka, meletakkan tas kerjaku di meja konsol. Ya, jawab Bram angkuh. Dia menegakkan punggungnya, berlagak seperti pengusaha sukses yang sering ia tonton di film. Siska akan tinggal di sini mulai malam ini. Lihat itu koper-kopernya. Dia pindahan. Rumah ini terlalu besar kalau cuma buat kita. Jadi, aku putuskan rumah ini akan jadi hadiah pernikahanku untuk Siska. Siska tersenyum lebar, matanya berbinar menatap sekeliling ruangan. Rumah ini lumayan juga seleranya. Sayang, walaupun ada beberapa dekorasi norak yang harus aku ganti nanti. Oh ya, dia menatapku lagi. Kamu kalau mau tetap tinggal di sini, tolong tahu diri ya. Jangan berisik, dan tolong bereskan koper-koperku, bawa ke kamar utama di atas. Aku menatap Bram. Kamu serius, Mas? Bram mendengus. Dengar, Arini. Aku tahu kamu mungkin kaget. Tapi aku pengusaha sukses. Aku butuh pendamping yang selevel, yang fresh, yang bisa diajak tampil. Kamu cuma sibuk kerja, pulang malam, bau keringat. Siska ini pacarku, aku mencintainya. Kalau kamu tidak mau tinggal bareng kami di sini, silakan angkat kaki. Pintu keluar ada di sana. Dia menunjuk pintu utama dengan telunjuknya yang dihiasi cincin emas.
Cincin yang kubeli saat ulang tahun pernikahan kami tahun lalu. Sesaat, aku ingin menangis. Menangisi kebodohanku selama 5 tahun ini. Menangisi cinta tulus yang kuberikan pada pria yang ternyata hanyalah benalu tak tahu diuntung. Aku menikahinya saat dia bangkrut, memberinya atap, memberinya makan, memberinya modal usaha yang selalu habis tak bersisa. Dan ini balasannya? Namun, tangis itu tertahan di kerongkongan. Yang muncul justru sebuah senyuman. Bukan senyum manis, melainkan senyum sinis yang dingin. Logikaku yang selama ini tertidur karena buayan cinta, kini terbangun sepenuhnya. Aku berjalan menuju single sofa di depan mereka. Aku duduk dengan anggun, menyilangkan kaki, dan bersandar santai. "Kenapa kamu senyum-senyum?" tanya Siska sewot. "Sana bawa koperku." "Kamu tuli ya? Mas Bram, bilangin dong sama penumpangnya ini." Aku menatap jam tangan Rolexku. Pukul 23.45. 10 menit, gumamku pelan. "Apa?" Bram mengernyit. Aku menatap mata Bram lekat-lekat. Tatapan yang membuat nyalinya sedikit menciut, meski ia berusaha menutupinya. "Aku beri waktu kalian 10 menit. Kataku tenang, suaraku bergema di ruang tamu yang luas itu. "Untuk menikmati kemegahan rumah ini. Duduklah dengan santai di sofa empuk Italia seharga 200 juta ini. Nikmati AC sentralnya. Pandangi lampu kristalnya." "Maksudmu apa, Arini? Jangan melantur," bentak Bram. 10 menit lagi, pertunjukan selesai, lanjutku, mengabaikan bentakannya. "Kalian pikir aku akan memohon? Menangis di kaki kamu, Mas? Atau marah-marah menjambak rambut wanita murahan ini?" "Heh, jaga mulutmu," pekik Siska. Aku tertawa renyah. "Selama ini aku diam bukan karena bodoh, Bram. Aku diam karena aku kasihan. Aku pikir kamu bisa berubah. Tapi ternyata, parasit tetaplah parasit. Kamu lupa siapa pemilik sertifikat rumah ini? Kamu lupa siapa yang membayar tagihan listrik, air, pajak, bahkan bensin mobil yang kamu pakai jemput wanita ini?" Wajah Bram mulai pucat. Dia tahu persis, semua aset atas namaku. Kami memiliki perjanjian pranikah pisah harta, satu-satunya keputusan cerdas yang kubuat sebelum menikah dengannya, karena desakan ayahku dulu. Ini harta Gonogini." Bram mencoba berkilah, suaranya mulai bergetar. "Aku suamimu. Apa yang jadi milikmu, milikku juga." "Salah," potongku cepat. "Baca lagi perjanjian pranikah kita, Mas. Kamu tidak punya hak sepeser pun atas aset yang kubeli dengan uangku. Dan rumah ini, 100% milikku. Warisan orang tuaku dan hasil keringatku." Aku mengambil ponsel dari saku blazerku, menekan tombol panggil cepat nomor 1. "Halo, Pak Asep," ucapku pada telepon. "Bawa regu jaga malam masuk ke dalam sekarang. Ada sampah yang harus dibuang." Bram berdiri, wajahnya kini merah padam bercampur panik. Kamu jangan main-main. Arini, aku suamimu. Kamu tidak bisa mengusirku." Siska yang mulai bingung menarik lengan Bram. "Sayang, maksudnya apa ini? Katanya ini rumah kamu? Katanya dia cuma numpang? Kok dia berani ngomong gitu?" Bram menepis tangan Siska kasar. "Diam kamu." Tepat saat itu, pintu depan terbuka lebar. Pak Asep, kepala keamanan di kompleks perumahan sekaligus bodyguard pribadiku, masuk bersama 4 orang anggotanya yang berbadan tegap dan berseragam safari hitam. "Selamat malam, Bu Arini," sapa Pak Asep tegas. "Malam, Pak Asep," jawabku sambil berdiri. Aku menunjuk ke arah Bram dan Siska, lalu ke arah 2 koper di sudut ruangan. "Tolong bantu Bapak Bram dan tamunya ini keluar dari rumah saya. Sekarang juga. Dan pastikan koper-koper itu ikut bersama mereka. Oh ya, satu lagi." Aku menatap Bram yang kini gemetar. "Kunci mobil, dompet, dan kartu kredit yang kamu pegang. Itu semua atas namaku. Letakkan di meja. Sekarang." "Arini, tega kamu," teriak Bram. "Ini tengah malam, mau kemana aku pergi?" "Itu bukan urusanku," jawabku dingin. "Tadi kamu bilang mau mengusirku kalau aku tidak mau tinggal dengan pelakormu, kan? Nah,
Aku menolak tinggal bersamanya. Jadi, karena ini rumahku, kalian yang pergi. Tapi sayang, kamu bilang kamu pengusaha sukses. Siska mulai merengek, matanya berkaca-kaca menyadari kebohongan Bram. Jadi kamu bohong? Kamu miskin? Seret mereka, perintahku pada Pak Asep. 2 petugas keamanan langsung memegang lengan Bram, 2 lainnya mengangkat koper Siska. Lepaskan. Aku bisa jalan sendiri. Bram meronta, tapi tenaganya tak sebanding dengan petugas keamanan yang terlatih. Dia dipaksa meletakkan kunci mobil dan dompet di meja dengan kasar. Arini, aku minta maaf. Kita bisa bicarakan ini, teriak Bram saat diseret menuju pintu. Sayang, jangan begini, aku hilaf. Aku hanya tersenyum miring. Waktumu habis, Mas. Siska menjerit-jerit saat diseret keluar, hak sepatunya berbunyi keras beradu dengan lantai marmer. Ini penipuan. Bram, kamu brengsek. Lepaskan aku. Pak Asep menggiring mereka sampai keluar gerbang. Aku mengikuti perlahan dari belakang. Hujan di luar semakin deras. Di depan gerbang besi yang tinggi itu, koper-koper Siska dilemparkan begitu saja ke trotoar yang basah. Bram dan Siska didorong keluar pagar. Ceklek. Bip. Gerbang otomatis tertutup rapat. Dari balik jeruji besi, aku melihat Bram berdiri basah kuyup, menggedor-gedor pagar. Arini. Buka. Arini. Siska menangis histeris di samping kopernya yang mulai basah. Make up tebalnya luntur. Gimana ini? Kita mau tidur di mana? Aku nggak bawa uang tunai. Kamu bilang semua kamu yang tanggung. Diam kamu. Bentak Bram pada Siska, lalu kembali memohon padaku. Rin tolong, Rin. Setidaknya biarkan aku bawa mobilnya. Atau kasih aku uang sedikit buat hotel. Rin. Aku berdiri di teras, di bawah naungan atap, kering dan hangat. Aku menatap mereka berdua yang kini tampak seperti tikus got. Selamat menikmati malam, mantan suami. Besok surat cerai akan dikirim pengacaraku ke alamat orang tuamu. Jangan pernah injakan kaki di sini lagi atau aku laporkan kalian atas tuduhan perbuatan tidak menyenangkan dan penipuan. Aku berbalik badan, melangkah masuk ke dalam istanaku yang hangat, meninggalkan teriakan putus asa mereka yang perlahan tenggelam oleh suara derasnya hujan dan guruh. Malam ini, aku tidur nyenyak, tanpa parasit. Bunyi bip panjang dari kunci elektronik gerbang terdengar seperti vonis mati bagi Bram. Lampu indikator di pagar besi itu berubah merah, menandakan sistem keamanan telah terkunci sepenuhnya. Di balik pagar yang menjulang itu, rumah mewah yang selama 5 tahun ini menjadi tempatnya bernaung, kini tampak seperti benteng tak tertembus. Lampu-lampu taman yang menyorot dinding marmer seolah mengejek kebodohannya. Hujan turun semakin deras, berubah menjadi badai kecil yang tak kenal ampun. Angin malam menusuk menembus kemeja sutra tipis yang dikenakan Bram, kemeja yang dulu dibelikan Arini seharga 3 juta rupiah. Kini, kemeja itu basah kuyup, menempel di kulitnya yang mulai menggigil kedinginan. Bram, lakukan sesuatu, jeritan Siska memecah suara gemuruh hujan. Bram menoleh. Pemandangan di sebelahnya sungguh menyedihkan sekaligus menggelikan. Siska, wanita yang beberapa jam lalu terlihat begitu glamor dengan dres ketat dan tatanan rambut salon, kini tampak seperti boneka yang tercebur ke selokan. Mascaranya luntur membentuk aliran sungai hitam di pipinya yang pucat. Gaun pendeknya sama sekali tidak membantu menghalau dingin. Di sampingnya, 2 koper besar berwarna pink metalik tergeletak miring di atas paving blok yang becek. Koper-koper itu berisi impian Siska untuk hidup sebagai nyonya rumah, namun kini hanya menjadi beban berat tak bertuan. Diam kamu, Siska. Aku sedang berpikir. Bentak Bram, frustrasi. Ia merogoh saku celananya dengan panik, berharap ada keajaiban. Kosong. Dompet, kunci mobil, kartu debit, kartu kredit, semuanya tertinggal di meja konsol di dalam sana. Arini benar-benar melucutinya sampai ke tulang. Berpikir apa? Kamu bilang rumah itu rumahmu. Kamu bilang istri kamu cuma numpang. Kamu bilang kamu pengusaha sukses. Siska mendorong dada Bram dengan kasar. Kuku-kuku palsunya yang panjang hampir mencakar leher Bram. Sekarang lihat. Kita diusir seperti anjing kurap.
Di tengah hujan. Malam-malam begini. Aku tidak tahu dia bakal pulang secepat ini. Dan aku tidak tahu dia bakal setega ini. Bram membela diri, suaranya bergetar antara marah dan kedinginan. Biasanya Arini itu penurut. Dia bodoh karena cinta sama aku. Aku nggak nyangka dia punya nyali buat ngusir kita. Terus sekarang gimana? Aku kedinginan. Bram, antar aku pulang ke kosan. Rengek Siska sambil memeluk tubuhnya sendiri. Bram tertawa sumbang, tawa orang yang putus asa. Pulang? Naik apa? Terbang? Mobilku, maksudku mobil Arini, ditahan di dalam. Dompetku diambil. Aku nggak punya uang sepeser pun, Siska. 0. Mata Siska melotot. HP? Pakai HP kamu. Pesan taksi online. Bayar pakai e-wallet. Bram buru-buru mengeluarkan ponsel pintarnya. Layarnya menyala redup, basah terkena tetesan hujan. Ia mencoba membuka aplikasi ojek online. Jarinya gemetar menekan layar. Sial. Umpat Bram pelan. Kenapa? Saldonya habis? Bukan. Semua akun e-walletku terhubung ke kartu kredit tambahan dari Arini. Kalau dia sudah blokir kartu fisiknya. Bram menelan ludah, mencoba melakukan pemesanan. Transaksi gagal. Metode pembayaran ditolak oleh bank penerbit. Notifikasi merah itu muncul di layar, menghancurkan sisa harapan Bram. Arini brengsek. Teriak Bram ke arah rumah megah itu, suaranya parau kalah oleh guruh. Kamu benar-benar mau membunuhku? Hah? Tidak ada jawaban. Hanya lampu kamar utama di lantai 2 yang tiba-tiba padam. Arini sudah tidur. Dia benar-benar tidak peduli. Ayo jalan, kata Bram lemas. Jalan kemana? Siska melongo tak percaya. Keluar dari komplek ini. Kita nggak bisa diam di sini. Satpam komplek pasti bakal patroli lagi dan ngusir kita lebih jauh. Kita cari tempat berteduh di luar gerbang utama komplek. Kamu gila? Itu jauh banget. Bram, koperku berat. Siska menendang kopernya dengan kesal. Ya terus mau gimana? Mau jadi tontonan tetangga besok pagi. Bram tak lagi peduli dengan rengekan manja Siska. Ia berbalik dan mulai berjalan tertatih-tatih menembus hujan, meninggalkan Siska. Dengan menggerutu sumpah serapah yang sangat kasar, Siska terpaksa menyeret 2 koper besarnya. Roda koper itu bergemuruh di aspal basah. Suara yang menyedihkan mengiringi langkah gontai mereka. Setiap langkah terasa berat. Komplek perumahan elit ini luasnya bukan main. Jarak dari rumah Arini ke gerbang utama hampir 2 kilometer. Bagi Bram, perjalanan ini adalah walk of shame, jalan penuh rasa malu. Dia biasa melewati jalan ini dengan mobil SUV ber-AC dingin, sambil menyapa satpam dengan angkuh tanpa membuka kaca jendela. Sekarang, ia berjalan kaki seperti gelandangan. Setiap kali ada sorot lampu mobil tetangga yang lewat, Bram buru-buru menundukkan wajahnya, takut dikenali. Ia, Bram Sang, pengusaha sukses, kini tak lebih dari tikus basah. Setengah jam berlalu. Kaki Siska lecet parah. Sepatu hak tingginya sudah ia lepas dan ia tenteng, membiarkan kakinya telanjang menginjak aspal kasar dan kerikil tajam. Bram, berhenti dulu, aku nggak kuat. Siska ambruk di pinggir trotoar, duduk di atas kopernya yang basah. Dia menangis sesenggukan. Aku lapar, aku dingin, kakiku sakit. Bram berhenti. Napasnya tersengal. Tubuhnya yang jarang olahraga dan terbiasa dimanjakan fasilitas mewah Arini kini protes keras. Mereka sampai di pos satpam gerbang utama komplek. Beberapa satpam yang berjaga menatap mereka dengan curiga. Malam, Pak. Ada yang bisa dibantu? Kok jalan kaki hujan-hujanan? Tanya seorang satpam muda. Dia tidak mengenali Bram karena Bram selalu lewat dengan mobil kaca gelap. Bram ingin sekali berteriak, meminta tumpangan atau pinjaman uang. Tapi egonya masih terlalu tinggi. Bagaimana mungkin dia, yang sering membual tentang bisnis propertinya pada Siska, kini harus mengemis pada satpam? Mobil-mobil mogok di dalam. Bohong Bram, suaranya serak. Kami mau cari taksi di depan. Satpam itu mengernyit. Mogok kok nggak panggil derek? Pak, di depan jam segini sudah jarang taksi lewat. Paling ojek pangkalan,
itu juga kalau mereka belum tidur. Bram hanya mengangguk kaku dan menarik lengan Siska menjauh dari pos satpam. Ayo, jangan bikin malu di sini. Mereka keluar dari area komplek elit itu, dan disambut oleh realita pinggiran Jakarta yang keras. Di luar gerbang, suasana kontras 180 derajat. Jalanan lebih gelap, berlubang, dan becek. Ruko-ruko sudah tutup. Hanya ada beberapa warung pecel lele yang sedang berkemas mau tutup. Aroma sedap ayam goreng menyapa hidung Bram, membuat perutnya berbunyi nyaring. Dia baru sadar dia belum makan malam. Tadi rencananya dia dan Siska mau candlelight dinner di rumah Arini memesan makanan mahal, tapi rencana itu hancur berantakan. Bram, aku mau makan. Rengek Siska melihat tukang nasi goreng yang sedang mendorong gerobaknya. Bram merogoh saku lagi, meski dia tahu hasilnya nihil. Dia menemukan selembar uang lecek Rp2.000 di saku belakang celananya. Sisa uang parkir entah kapan. Cuma ada 2.000, gumam Bram, menatap uang kertas lusuh itu dengan tatapan nanar. Rp2.000. Dulu, dia memberi tips tukang parkir 10.000 tanpa pikir panjang. Sekarang, Rp2.000 adalah seluruh kekayaannya. 2.000? Pekik Siska histeris. Kamu bercanda? Kamu bilang saldo rekeningmu miliaran. Kamu bilang sahammu di mana-mana. Itu semua gertakan. Siska, kamu pikir dari mana aku dapat uang kalau bukan dari Arini? Bram akhirnya meledak. Rasa lapar dan dingin menghilangkan akal sehatnya. Aku ini pengangguran. Puas kamu? Semua yang kamu lihat, mobil, baju, jam tangan, kartu kredit, itu punya Arini. Aku nggak punya apa-apa. Siska ternganga. Mulutnya terbuka lebar, menyerap pengakuan itu. Wajahnya berubah dari sedih menjadi murka yang menakutkan. Dasar penipu. Siska memukulkan tas tangannya ke kepala Bram. Buk, jadi selama ini kamu bohong? Kamu bilang mau belikan aku apartemen. Kamu bilang mau modalin aku buka butik. Ternyata kamu cuma parasit. Halah, kamu juga sama saja. Bram menepis tangan Siska kasar, hingga wanita itu terhuyung ke belakang. Kamu mau sama aku karena kamu pikir aku kaya, kan? Coba kalau aku bilang aku miskin dari awal, mana mau kamu melirik aku? Dasar matre. Ya jelaslah aku matre. Hari gini siapa yang mau hidup susah sama pengangguran tua kayak kamu? Teriak Siska tak mau kalah. Suara pertengkaran mereka memancing perhatian beberapa anak jalanan yang sedang nongkrong di emperan toko tutup. Weh, berisik, teriak salah satu preman dari kejauhan. Mau ribut jangan di sini. Pergi sana. Bram yang nyalinya ciut melihat tampang-tampang garang itu segera memungut koper Siska. Bukan karena peduli, tapi karena dia butuh tempat duduk. Kita cari tempat berteduh. Jangan ribut di sini, bahaya, bisik Bram. Mereka berjalan lagi menyusuri trotoar yang penuh lumpur. Akhirnya, mereka menemukan sebuah halte bus tua yang atapnya bocor di beberapa titik. Bangku besinya dingin dan berkarat. Bram duduk di ujung bangku, memeluk lututnya untuk menghalau dingin. Siska duduk di ujung yang lain, sejauh mungkin dari Bram, sambil terus sesenggukan meratapi nasibnya. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Hujan mulai reda menjadi gerimis, tapi angin malam semakin menusuk. Bram mencoba memejamkan mata, tapi bayangan kasur king size empuk di kamar Arini terus menghantuinya. Selimut tebal beraroma lavender, suhu ruangan yang sejuk tapi hangat, bantal bulu angsa. Semuanya terasa seperti surga yang baru saja ia bakar dengan tangannya sendiri. Ini semua gara-gara kamu, Siska, gumam Bram pelan, menyalahkan orang lain atas kesalahannya sendiri adalah keahliannya. Kalau kamu nggak maksa minta dikenalin ke keluarga, minta tinggal di rumah itu, Arini nggak bakal tahu secepat ini. Gara-gara aku? Siska meludah ke tanah. Gara-gara kamu yang bodoh. Punya istri kaya raya kok disia-siakan demi perempuan kayak aku. Kalau aku jadi kamu, aku bakal jadi suami yang manis, terus aku kuras hartanya pelan-pelan. Kamu tuh serakah dan bodoh, Bram. Bodoh. Kata-kata Siska menohok ulu hati Bram. Ya, dia bodoh. Dia terlalu percaya diri bahwa Arini adalah wanita lemah yang bucin, budak cinta. Dia lupa bahwa Arini
adalah CEO yang memimpin ratusan karyawan. Wanita yang bisa membangun kerajaan bisnis dari nol pasti punya sisi kejam yang tersembunyi. Dan malam ini, Bram membangunkan singa tidur itu. Tiba-tiba, sebuah mobil patroli polisi melintas pelan. Bram panik. Jika mereka diperiksa dan tidak bisa menunjukkan identitas, dompetnya tertinggal, mereka bisa dikira gelandangan dan diangkut dinas sosial. Tunduk. Pura-pura tidur. Desis Bram. Mereka berdua meringkuk di balik koper besar, mencoba menyembunyikan diri. Mobil polisi itu melambat sebentar, sorot lampunya menyapu halte, lalu melaju lagi. Bram menghela napas lega, tapi kemudian perutnya melilit hebat. Rasa lapar ini menyiksa. Dia menatap Siska. Kamu punya uang tunai nggak di tas? Tanya Bram tanpa malu. Siska mendengus sinis. Dia membuka dompet kecilnya. Ada 50.000. Sisa kembalian beli pulsa tadi sore. Mata Bram berbinar. Beliin roti atau apa gitu di warung 24 jam di seberang sana. Aku lapar banget. Yang, pala lu peyang. Semprot Siska. Ini duit aku. Enak aja minta bagi. Kamu laki-laki apa bukan? Usaha dong. Siska lantas beranjak. Berjalan menyeberang jalan menuju minimarket 24 jam yang terlihat dari kejauhan, meninggalkan Bram sendirian menjaga dua koper besar di halte yang gelap dan bau pesing. Sepeninggal Siska, kesunyian mencekam menghampiri Bram. Dia sendirian. Benar-benar sendirian. Dia merogoh saku, mengambil sebatang rokok terakhir yang patah karena terduduki tadi. Dia mencari korek api, tapi korek mahalnya juga disita Arini. Bram membanting rokok patah itu ke tanah. Dia menjambak rambutnya sendiri. Arini, tolong aku. Rintihnya pelan, air mata mulai menetes bercampur air hujan di wajahnya. Penyesalan itu datang, bukan karena dia merasa bersalah telah menyakiti hati Arini, tapi karena dia menyesal telah kehilangan kenyamanan hidupnya. Di kejauhan, ia melihat Siska keluar dari minimarket sambil memakan roti dan minum susu kotak hangat. Wanita itu berjalan kembali ke halte dengan santai. Dia tidak membawa apa-apa untuk Bram. Mana buat aku? Tanya Bram saat Siska duduk kembali. Nih, Siska melempar bungkus plastik roti yang sudah kosong ke pangkuan Bram. Habis. Uangnya pas-pasan. Bram menatap bungkus kosong itu dengan rahang mengeras. Ingin rasanya dia menampar wanita ini, tapi tenaganya sudah habis. Dan lagi, dia sadar, tanpa Siska, dia akan benar-benar sendirian di malam jahanam ini. Siska adalah satu-satunya aset, kegagalan yang dia miliki saat ini. Malam semakin larut. Mereka berdua akhirnya tertidur dalam posisi duduk yang menyakitkan di bangku halte keras itu, ditemani nyamuk-nyamuk kebun dan suara kendaraan yang sesekali lewat. Di seberang kota, di rumah mewah yang hangat, Arini sedang duduk di balkon kamarnya. Di tangannya ada secangkir teh chamomile hangat. Dia menatap hujan yang mulai berhenti, menyisakan aroma tanah basah. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari Pak Asep, Kepala Keamanan. Lapor Bu, target sudah keluar dari area kompleks sekitar jam 12.30 tadi. Terpantau jalan kaki menyeret koper. Kondisi basah kuyup. Terakhir terlihat ribut di dekat pos satpam sebelum keluar ke jalan raya. Arini tersenyum tipis. Dia membalas pesan itu. Terima kasih, Pak. Pastikan foto-foto mereka saat diusir tadi disimpan. Besok kirim ke pengacara saya. Saya mau tidur. Selamat malam. Arini meletakkan ponselnya, mematikan lampu balkon, dan masuk ke dalam selimut hangatnya. Hatinya terasa ringan. Beban seberat 80 kg bernama Bram sudah terangkat dari pundaknya. Sementara itu, di halte bus yang dingin, Bram terbangun karena merasakan sesuatu yang basah dan hangat di kakinya. Dia membuka mata dan melihat seekor anjing liar sedang mengencingi sepatu brandednya yang kini penuh lumpur. Arghag. Teriak Bram frustrasi membelah kesunyian subuh. Ini baru malam pertama. Dan neraka dunia baginya baru saja dimulai. Matahari Jakarta terbit tanpa belas kasihan. Cahayanya yang terik langsung menusuk-nusuk lopak mata Bram yang bengkak karena kurang tidur. Suara klakson angkutan umum dan deru motor yang saling serobot menjadi jam waker alami yang paling menyebalkan. Bram menggeliat, berharap ini semua hanya mimpi buruk.
Dia berharap saat membuka mata, dia akan melihat langit-langit kamar mewahnya yang berhias gipsum ukir, lalu pelayan akan mengetuk pintu membawakan kopi latte. Namun, realita menghantamnya sekeras beton trotoar. Yang pertama kali dia cium bukan aroma kopi, melainkan bau asap knalpot bercampur aroma sampah basah dari selokan di belakang halte. Punggungnya terasa remuk karena tidur meringkuk di bangku besi yang keras. "Minggir, Mas," menghalangi jalan. Sebuah bentakan kasar membuat Bram tersentak bangun. Seorang ibu-ibu pedagang asongan menyenggol kakinya dengan keranjang dagangan. Bram buru-buru menarik kakinya, matanya mengerjap menyesuaikan cahaya. Halte itu kini ramai. Orang-orang berpakaian rapi, karyawan kantoran, mahasiswa, anak sekolah, berdiri berdesakan menunggu bus. Dan di tengah kerumunan itu, Bram dan Siska menjadi anomali yang mencolok. Bram menunduk, mencoba menyembunyikan wajahnya. Kemeja sutranya yang mahal kini kusut masai, bernoda lumpur kering di bagian lengan, dan bau keringat. Siska, di ujung bangku, masih tertidur dengan posisi duduk. Mulutnya sedikit terbuka, rambutnya yang kusut menutupi sebagian wajahnya yang make-up-nya luntur berantakan. "Ih, itu orang gila baru ya?" bisik seorang gadis berseragam SMA kepada temannya, cukup keras hingga terdengar oleh Bram. "Kayaknya bukan deh, bajunya bermerek tuh." "Mungkin orang mabuk yang nyasar," jawab temannya sambil menutup hidung. Bram merasakan panas menjalar di telinganya. Rasa malu itu membakar. Dulu, dia adalah orang yang akan memandang jijik pada gelandangan di halte. Dulu, dia adalah orang di dalam mobil mewah yang menyipratkan air genangan ke pejalan kaki. Kini, roda nasib memutarnya ke posisi paling bawah. Ia mengguncang bahu Siska kasar. "Bangun, Siska, bangun." Siska tersentak kaget, hampir terjungkal dari bangku. "Apa? Apa? Ada gempa?" "Bangun, bodoh. Lihat sekeliling," desis Bram. Siska mengucek mata, lalu terbelalak melihat puluhan pasang mata menatap mereka dengan tatapan aneh, jijik, dan kasihan. Kesadaran Siska pulih seketika. Dia langsung menyambar tasnya, menutupi wajahnya. "Bram, kenapa kamu nggak bangunin aku dari tadi?" "Aku malu," pekik Siska tertahan. "Ayo pergi dari sini," ajak Bram sambil memegang perutnya yang melilit karena lapar. Mereka menyeret koper-koper besar itu lagi. Suara roda koper di trotoar yang tidak rata terdengar sangat cempreng, menarik perhatian semua orang di halte. Bram merasa seperti sedang berjalan telanjang di tengah pasar. Harga dirinya hancur lebur. Mereka berjalan tanpa tujuan, menjauh dari keramaian halte. Tujuannya satu, mencari tempat untuk membersihkan diri dan berpikir. Mereka menemukan sebuah SPBU besar sekitar 500 meter dari sana. "Kita ke toilet sana. Cuci muka, rapi-rapi dikit," kata Bram. Namun, saat mereka hendak melangkah menuju toilet umum SPBU, seorang petugas keamanan berseragam biru tua menghadang. Matanya memindai penampilan mereka dari atas ke bawah. Baju kotor, wajah kusut, koper besar. Profil yang mencurigakan. "Maaf, Pak, Bu. Toilet sedang dibersihkan. Tidak bisa dipakai," kata satpam itu dingin, meski Bram bisa melihat ada orang yang baru saja keluar dari sana. "Sebentar saja, Pak. Istri saya mau buang air." Bram mencoba berdiplomasi dengan gaya bicaranya yang biasa, otoriter. "Kami bukan gembel." "Maaf, Pak. Peraturan manajemen. Lagi pula, dilarang mangkal di area SPBU kalau tidak mengisi bensin. Silakan cari tempat lain." Satpam itu meletakkan tangan di pinggang, gestur mengusir yang halus namun tegas. Siska hendak memaki, tapi Bram menariknya mundur. Dia tahu, berdebat dengan satpam saat ini hanya akan mempermalukan diri sendiri lebih jauh. Mereka diusir. Lagi. Mereka berakhir duduk di emperan sebuah ruko kosong yang bertuliskan, "Disewakan." Matahari semakin tinggi, keringat mulai bercucuran, membuat baju mereka semakin lengket. "Aku nggak tahan, Bram." Siska mulai menangis lagi. "Aku mau pulang. Aku mau mandi." "Diamlah, Siska. Mengeluh tidak akan mengubah air jadi uang," potong Bram tajam. Dia merogoh saku, mengeluarkan ponselnya. Baterainya tinggal 12%.
Ini adalah nyawa terakhirnya. Aku akan telepon teman-temanku. Pasti ada yang mau bantu. Bagaimanapun juga aku ini Bramantio. Koneksiku luas, ucap Bram dengan sisa-sisa kesombongannya. Dia mencari nama, Rudy, klub golf, di kontaknya. Rudy adalah teman main golfnya, pengusaha tambang batu bara. Mereka sering pesta bareng. Bram yakin Rudy akan meminjamkannya uang, setidaknya 5 atau 10 juta. Itu uang kecil bagi Rudy. Tuh. Halo, Bram? Tumben telepon pagi-pagi, suara Rudy terdengar renyah di seberang sana. Halo, Ruth. Iya nih, urgent dikit. Bram berusaha membuat suaranya terdengar santai, seolah dia sedang duduk di kafe, bukan di emperan ruko. Gue lagi ada masalah teknis sama perbankan gue. Kartu kredit gue keblokir semua karena sistem error. Gue butuh cash cepat buat, ya biasalah, keperluan mendadak. Bisa pinjam 10 juta dulu? Besok gue ganti pas bank buka. Hening sejenak di ujung telepon. Masalah teknis atau masalah Arini? Tanya Rudy tiba-tiba. Nadanya berubah dingin. Jantung Bram berhenti berdetak sesaat. Maksud lo? Bram, lo pikir dunia ini selebar daun kelor? Grup WhatsApp pengusaha pagi ini sudah ramai. Arini bikin status di LinkedIn dan Instagram pribadinya. Pengumuman resmi bahwa dia tidak lagi bertanggung jawab atas segala tindakan dan utang atas nama Bramantio Wijaya, karena sedang proses cerai dan pidana penipuan. Fotonya ada surat pengacara. Darah Bram membeku. Arini, wanita itu benar-benar bergerak secepat kilat. Itu cuma salah paham. Ruth, gue bisa jelasin. Makanya gue butuh duit buat sewa pengacara dan lurusin ini. Terdengar tawa sinis dari Rudy. Bram, denger ya. Kita berteman sama lo karena lo suaminya Arini. Arini yang punya proyek, Arini yang punya duit. Lo cuma maskot yang dia bawa kemana-mana. Kalau Arini udah buang lo, ya sorry to say, lo nggak ada gunanya buat kita. Jangan telepon gue lagi. Gue nggak mau ikut ke bawah masalah hukum lo. Klik. Sambungan diputus. Tangan Bram gemetar hebat. Dia menatap layar ponsel dengan tatapan kosong. Ditolak mentah-mentah. Dihina. Gimana? Dapat? Tanya Siska penuh harap. Bram tidak menjawab. Dia mencoba menelepon nama lain. Doni, showroom mobil. Nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Direject. Dia menelepon, Eko, teman SMA. Halo, Bram? Waduh, sorry banget bro. Gue baru aja baca berita soal lo. Istri gue ngelarang gue kontak sama lo dulu. Katanya takut disangka sekongkol nyembunyiin aset Arini. Sorry ya. Satu persatu pintu tertutup. 5 panggilan. 5 penolakan. 3 diantaranya bahkan tidak diangkat. Teman-teman yang selama ini memuji cerutunya, memuji mobil barunya, tertawa bersamanya saat dia mentraktir whisky mahal, pakai kartu kredit Arini, semuanya menghilang seperti asap. Bram baru sadar, dia tidak pernah punya teman. Yang dia punya hanyalah parasit lain yang menempel pada inang yang lebih besar, kekayaan Arini. Dan sekarang inangnya telah memotong dahan tempat mereka berpijak. Bram, jawab, dapat uang nggak? Siska mengguncang lengan Bram. Bram menatap Siska dengan mata merah. Nggak ada. Mereka semua bajingan. Nggak ada yang mau bantu. Wajah Siska berubah pucat, lalu perlahan memerah karena amarah. Dia berdiri, menatap Bram dengan tatapan yang sepenuhnya baru. Tidak ada lagi tatapan manja, tidak ada lagi panggilan, sayang. Yang ada hanya tatapan kalkulasi seorang predator yang menyadari mangsanya sudah jadi bangkai busuk. Jadi, kamu benar-benar miskin? Tanya Siska pelan. Kamu beneran gak punya apa-apa selain baju yang nempel di badan kamu itu? Siska, kita harus sabar sedikit. Aku akan cari jalan. Cari jalan kemana? Ke kolong jembatan? Teriak Siska histeris. Dia tidak peduli lagi orang-orang melihat. Aku ninggalin pacarku yang PNS demi kamu. Aku pikir kamu paus, ternyata kamu cuma ikan teri busuk. Siska merogoh tasnya, mengambil ponselnya sendiri. Dia mengetik sesuatu dengan cepat. Kamu mau ngapain? Tanya Bram was-was. Menyelamatkan diri,
jawab Siska dingin. Dia menempelkan ponsel ke telinga. Suaranya berubah 180 derajat menjadi manja dan sedih. Halo, Mas Andi? Iya, ini Siska. Mas, maafin Siska ya. Siska hilaf kemarin mutusin Mas. Siska ditipu orang, Mas. Siska diculik, dibawa kabur, terus dibuang di jalanan daerah Jakarta Selatan. Siska takut. Bram ternganga. Heh, siapa yang nyulik kamu? Kamu yang mau ikut. Siska menendang kaki Bram agar diam, lalu menjauh sedikit. Iya Mas. Siska di dekat SPBU Jalan Fatmawati. Tolong jemput Siska dong, Mas. Siska janji bakal jelasin semuanya. Siska kangen Mas Andi. Bram mendengarkan sandiwara itu dengan rasa muak yang luar biasa. Wanita ini, ular berbisa yang berganti kulit dalam hitungan detik. 5 menit kemudian, Siska menutup telepon dengan senyum kemenangan. Dia kembali ke tempat Bram duduk, mengambil tas tangannya, dan merapikan rambutnya sebisa mungkin. Mas Andi mau jemput. Dia mantanku yang dulu. Bodoh memang, tapi setidaknya dia punya mobil dan gaji tetap, kata Siska sambil membedaki wajahnya yang luntur. Kamu mau ninggalin aku di sini sendirian? Tanya Bram, suaranya tercekat. Ada rasa takut yang merayap di dadanya. Takut sendirian menghadapi dunia yang kejam ini. Ya iyalah. Emang aku mau jadi gembel sama kamu? Siska tertawa meremehkan. Dia menunjuk koper-koper besarnya. Tuh, koper-koper itu isinya baju-baju aku. Mas Andi mungkin gak muat bawa semuanya naik motor atau mobil kecilnya nanti. Kalau kamu mau, ambil aja satu buat bantal tidur kamu dimperan. Siska, aku sudah korbankan rumah tanggaku buat kamu. Itu salah kamu sendiri. Siapa suruh selingkuh sama cewek matre kayak aku kalau modal gak kuat? Siska menatap Bram tajam, kalimatnya menohok ulu hati. Denger ya, Bram. Laki-laki tanpa uang itu kayak sayur tanpa garam. Hamba. Dan kamu sekarang bukan cuma hambar, tapi basi. Sebuah motor metik berhenti di depan ruko tak lama kemudian. Seorang pria berjaket ojek online. Bukan, ternyata itu jaket komunitas motor. Membuka helmnya. Wajahnya polos, tipikal pria baik-baik yang mudah dibodohi. Siska, panggil pria itu. Mas Andi. Siska berlari kecil, langsung memeluk pria itu, menangis buaya. Aku takut banget. Pria itu menepuk-nepuk punggung Siska, lalu menatap tajam ke arah Bram yang duduk lemas di lantai. Dia yang nyulik kamu? Siska mengangguk dalam pelukan Andi, sambil melirik licik ke arah Bram. Iya, dia orang jahat. Tapi biarin aja Mas, Tuhan yang balas. Ayo kita pulang, aku takut dia ngapa-ngapain lagi. Andi menatap Bram dengan tatapan ingin memukul. Tapi melihat kondisi Bram yang sudah menyedihkan, dia mengurungkan niatnya. Awas lo ya, kalau ganggu Siska lagi, gue lapor polisi. Siska naik ke boncengan motor. Koper-koper besarnya dia tinggalkan begitu saja di trotoar. Dia lebih memilih selamat sendiri daripada menyeret beban. Dah, Om Bram. Good luck jadi gelandangan. Bisik Siska tanpa suara, hanya gerak bibir, sambil melambaikan tangan saat motor itu melaju pergi. Bram ditinggalkan sendiri. Benar-benar sendiri. Di kejauhan, di lantai 25 sebuah gedung perkantoran mewah di SCBD, Arini berdiri menghadap jendela kaca besar. Dia memegang cangkir kopi espressonya. Di belakangnya, seorang pengacara handal sedang membacakan draft gugatan. Aset sudah dibekukan, Bu Arini. Kartu kredit sudah dimatikan. Laporan ke polisi atas dugaan penipuan penggunaan dana perusahaan untuk keperluan pribadi Pak Bram juga sudah kami masukkan pagi ini. Arini berbalik, wajahnya tenang, segar, dan berwibawa. Blazer putihnya memancarkan aura kekuasaan. Bagus, kata Arini. Pastikan dia tidak bisa mengambil 1 sen pun. Dan oh ya, hubungi Pak RT di lingkungan rumah orang tua Bram di kampung. Kirimkan bantuan sosial berupa beras dan sembako atas nama saya. Tapi selipkan kabar bahwa anaknya di Jakarta sudah menelantarkan istri dan berzinah. Biar sanksi sosial bekerja lebih dulu sebelum hukum negara. Pengacara itu mengangguk kagum, sekaligus ngeri. Baik, Bu.
Perintah dilaksanakan. Arini tersenyum tipis. Di bawah sana, di jalanan yang panas dan berdebu, suaminya mungkin sedang mengais sampah. Dan Arini baru saja mulai. Kembali ke peran ruko, Bram menatap 2 koper pink besar milik Siska yang ditinggalkan. Perutnya berbunyi nyaring, perih sekali. Dia menatap koper itu. Isinya mungkin baju-baju wanita, sepatu hak tinggi, tas. Sebuah ide gila, ide yang menjatuhkan harga dirinya ke titik nadir, muncul di kepalanya. Dia bisa menjual isi koper ini. Bram menyeret koper pink itu, berjalan tertatih-tatih mencari pasar loak terdekat. Mantan CEO, gadungan itu kini memulai karir barunya, pedagang baju bekas pinggir jalan. Roda koper berwarna pink metalik itu bergemerutuk menyedihkan saat beradu dengan aspal pasar kaget yang kasar dan berlubang. Suara itu seperti jeritan protes dari barang mewah yang dipaksa turun kasta. Bram menariknya dengan napas tersengal, keringat membasahi punggung kemeja mahalnya yang kini sudah bernoda tanah dan debu jalanan. Pasar Tanah Abang blok pinggiran. Tempat di mana ribuan manusia bertukar keringat demi rupiah. Dulu, Bram mungkin pernah lewat sini dengan mobil AC-nya, memandang rendah kerumunan ini sebagai semut-semut pekerja. Kini, dia adalah salah satu semut itu, tapi tanpa koloni, tanpa tujuan, dan yang paling parah, tanpa kemampuan bertahan hidup. Bram menemukan celah kosong di antara pedagang ikat pinggang dan penjual es cendol. Dengan ragu, dia memarkir 2 koper besar peninggalan Siska. Mau jualan, Mas? Tegur penjual ikat pinggang, seorang bapak tua dengan rokok kretek terselip di bibir. Bram mengangguk kaku. Iya, Pak. Numpang lapak sebentar. Bayar keamanan lo nanti sama anak-anak wilayah. Si bapak memperingatkan, tapi Bram terlalu lapar untuk peduli. Perutnya bukan lagi berbunyi, tapi terasa seperti digulung kawat berduri. Asam lambungnya naik, membuat kepalanya pening. Dengan tangan gemetar, Bram membuka koper Siska. Aroma parfum high-end menyeruak keluar, kontras dengan bau amis pasar. Isinya berhamburan, dress pesta, blus sutra, sepatu hak tinggi branded, atau KW super, Bram tak pernah benar-benar tahu, hingga lingerie rendah yang memalukan untuk dipegang pria di tempat umum. Ayo, baju wanita, murah. Suara Bram keluar mencicit, tenggelam oleh teriakan pedagang obat kuat di seberangnya yang menggunakan pengeras suara. Bram berdeham, mencoba memanggil sisa-sisa wibawanya saat memimpin rapat fiktif di depan teman-temannya. Baju branded, kualitas impor, murah. Ayo Bu, dilihat, teriaknya lebih keras. Beberapa ibu-ibu yang lewat mulai melirik. Penampilan Bram yang aneh, pria berwajah kusut memakai kemeja mahal tapi jualan baju wanita bekas di koper pink, menjadi magnet tersendiri. Ini berapa, Mas? Seorang ibu bertubuh gempal mengangkat sebuah gaun malam merah marun. Itu gaun yang dibeli Siska seharga 2 juta rupiah, menggunakan kartu kredit tambahan dari Arini bulan lalu. Itu bahannya bagus. Bu, impor. 500.000 saja, kata Bram, mencoba mematok harga. Si ibu tertawa ngakak, sampai lemak di lehernya berguncang. 500.000? Mas gila ya? Di toko sana dapat baru 3 biji. Udah bekas, bau apek koper lagi. 20.000. 20.000? Mata Bram melotot. Bu, ini belinya 2 juta. Ya itu kan pas beli. Sekarang udah jadi lab majun. Mau nggak? Kalau nggak mau ya udah. Ibu itu melempar gaun tersebut kembali ke koper dengan kasar. Bram panik. Dia butuh uang sekarang. Tunggu, Bu. 100 deh. 100.000. 25.000. Titik. Nggak pakai koma. Si ibu mengeluarkan uang lecek dari dompetnya. Bram menatap uang kertas berwarna hijau muda itu. 25.000 rupiah. Harga dirinya serasa diinjak-injak, diludahi, lalu digilas truk. Tapi rasa lapar di perutnya berteriak lebih keras daripada egonya. Ya sudah. Ambil, kata Bram lemas. Transaksi pertama terjadi. Bram menggenggam uang 20.000 dan 5.000 rupiah itu dengan tangan gemetar. Uang hasil keringat pertamanya, bukan hasil menipu istri. Begitu satu barang terjual, kerumunan ibu-ibu lain mulai menyerbu.
Mereka adalah pemburu barang murah yang ganas. Bram, yang tidak punya pengalaman dagang, habis-habisan dibantai. Sepatu hak tinggi seharga 3 juta, terjual 50.000. Tas tangan kulit imitasi, terjual 15.000. Blus kerja Siska, terjual 10.000. Bram tidak punya tenaga untuk menawar. Dia hanya mengiyakan semua harga yang dilempar, asalkan uang tunai segera berpindah ke tangannya. Dalam 1 jam, separuh isi koper Siska ludes. Koper itu kini berantakan seperti kapal pecah. Di tangannya, terkumpul uang tunai sekitar 350.000 rupiah. Jumlah yang menyedihkan untuk tumpukan barang senilai puluhan juta. Tapi bagi Bram saat ini, uang lecek di tangannya itu terlihat lebih berharga daripada emas batangan. Dia segera menutup koper, menitipkannya sebentar pada bapak penjual ikat pinggang, dengan janji membelikan rokok, lalu berlari ke warung nasi Tegal, warteg, di pojok pasar. Nasi, Bu, pakai ayam goreng, sayur nangka, orek tempe, sama es teh manis, pesan Bram rakus. Saat makanan datang, Bram makan seperti orang kesurupan. Dia menggunakan tangannya langsung, mengabaikan sendok. Dia tidak peduli kuah santan menetes ke kemeja sutranya. Dia tidak peduli orang-orang menatapnya jijik. Suapan nasi hangat bercampur sambal itu terasa seperti makanan terlezat yang pernah singgah di lidahnya. Air mata Bram menetes, jatuh ke piring nasinya. Dia menangis sambil mengunyah. Menang isi nasibnya, menang isi kebodohannya, dan menyadari betapa nikmatnya makan saat kau benar-benar kelaparan. Dulu, dia sering membuang makanan di restoran mahal hanya karena platingnya kurang cantik. Karma itu nyata, dan rasanya pedas. Setelah kenyang dan sendawa keras, Bram merasa sedikit lebih manusiawi. Dia membayar makanannya, 25.000 rupiah. Sisa uangnya masih ada 300 ribuan. Lumayan, pikirnya, bisa buat cari losmen murah malam ini. Namun, dunia jalanan punya hukum rimba yang belum dipahami Bram. Saat dia kembali ke lapaknya, 3 orang pria bertato dengan kulit terbakar matahari sudah berdiri mengelilingi koper pinknya. Wajah mereka tidak ramah. Bapak penjual ikat pinggang di sebelahnya pura-pura sibuk menata dagangan, tidak berani menatap. Ini yang punya lapak? Tanya salah satu preman yang memiliki tindik besar di telinga. Bram menelan ludah. Iya, Bang. Ada apa ya? Lo jualan di wilayah gue, nggak permisi, nggak setor, kata si preman sambil menyentil dahi Bram. Enak bener hidup lo. Saya baru hari ini, Bang. Cuma sebentar, Bram mencoba mundur, tapi preman lain menahan bahunya dari belakang. Mau sebentar, mau lama, aturannya sama. Uang keamanan, preman itu menengadahkan tangan. Berapa, Bang? Tanya Bram, tangannya merogoh saku, berniat memberi 10 atau 20.000. Preman itu melihat saku celana Bram yang menggembung berisi uang hasil jualan tadi. Dia menyeringai. Dengan gerakan cepat, tangannya menyambar saku Bram. Jangan. Bram refleks melawan. Dia mencoba menepis tangan preman itu. Itu kesalahan fatal. Buk. Sebuah bogem mentah mendarat telak di ulu hati Bram. Bram terhuyung ke belakang, menabrak gerobak es cendol hingga gelas-gelas berdenting. Napasnya sesak. Rasa sakit yang luar biasa menjalar di dadanya. Belum sempat dia tegak, sebuah tendangan mendarat di kakinya, membuatnya jatuh berlutut di aspal panas. Berani ngelawan lo? Bentak preman itu. Dia merogoh paksa saku Bram, mengambil seluruh gumpalan uang hasil jualan tadi. 300.000 rupiah lebih, hasil menghinakan diri selama 1 jam, lenyap dalam hitungan detik. Ini buat denda karena lo kurang ajar, kata preman itu sambil menghitung uangnya. Dia lalu mengambil 2 lembar 10 ribuan, dan melemparkannya ke wajah Bram yang meringis kesakitan. Nih, buat ongkos pulang. Pergi lo dari sini. Kalau gue lihat muka lo lagi, gue bikin cacat. Preman-preman itu pergi sambil tertawa, menendang koper pink Siska hingga terguling ke selokan yang hitam pekat. Bram merangkak, memungut uang 20.000 yang kotor itu. Air matanya sudah kering. Yang tersisa hanya rasa perih di hati dan ulu hati. Dia menatap koper Siska yang kini terendam air comberan. Dagangan sisanya hancur. Modalnya habis. Dia kembali ke titik nol. Tidak,
Ini minus. Tubuhnya sakit semua. Sementara itu, ratusan kilometer dari Jakarta, di sebuah desa yang asri di Jawa Tengah. Suasana di rumah orang tua Bram biasanya tenang dan damai. Ayah Bram adalah pensiunan guru yang dihormati, dan ibunya adalah anggota pengajian yang aktif. Mereka selalu membanggakan Bram, anak sematawayang mereka yang sukses di Jakarta sebagai pengusaha properti dan menikahi wanita kaya. Namun, siang ini, ketenangan itu pecah. Sebuah mobil box bertuliskan jasa ekspedisi berhenti di depan rumah joglo sederhana mereka. Tetangga-tetangga yang penasaran mulai mengintip dari balik jendela. Kurir menurunkan beberapa kardus besar berisi sembako, beras premium, minyak goreng, gula, dan biskuit kaleng mahal. Wah, Pak Hadi dapat kiriman lagi dari Mas Bram ya? Sukses bener anaknya. Celetuk Bu Tejo, tetangga yang mulutnya terkenal paling ember di desa itu. Pak Hadi, ayah Bram, tersenyum bangga sambil membetulkan peci. Alhamdulillah, Bu. Bram memang anak yang berbakti. Selalu ingat orang tua. Ibu Bram keluar dengan wajah sumringah. Ini pasti buat syukuran, Pak. Kan bulan ini ulang tahun pernikahan Bram sama Nak Arini. Kurir itu menyerahkan secari kertas tanda terima, lalu memberikan sebuah amplop tebal berwarna coklat dengan kop surat resmi. Ini ada surat khusus dari pengirimnya. Pak, katanya penting. Dari Bram? Tanya Pak Hadi. Pengirimnya tertulis, Kantor Hukum Wijaya Ngrekan, atas nama Ibu Arini, baca kurir itu. Perasaan Pak Hadi mendadak tidak enak. Tangan tuanya gemetar saat membuka amplop itu. Di dalamnya bukan kartu ucapan, melainkan setumpuk dokumen dan foto-foto. Mata Pak Hadi membelalak saat melihat foto-foto itu. Foto Bram sedang memeluk Siska di mal. Foto Bram dan Siska di hotel. Salinan tagihan kartu kredit yang membengkak untuk pembelian barang-barang wanita yang bukan Arini. Dan yang paling menyakitkan, surat gugatan cerai dengan alasan, perzinahan dan penelantaran rumah tangga, serta surat pemberitahuan utang piutang. Di lembar paling depan, ada tulisan tangan Arini yang rapi namun tegas. Bapak dan Ibu yang saya hormati. Maaf jika cara ini kasar. Saya mengembalikan anak Bapak. Saya sudah tidak sanggup membiayai gaya hidupnya dan perselingkuhannya. Mulai hari ini, Bram bukan lagi tanggung jawab saya. Mohon jangan hubungi saya untuk meminta bantuan pelunasan utang Bram. Terlampir bukti-bukti kelakuannya selama ini yang saya tutupi demi menjaga nama baik Bapak. Sembako ini adalah pemberian terakhir saya sebagai mantan menantu. Apa isinya, Pak? Tanya Ibu Bram, melihat wajah suaminya berubah pucat pasi seperti mayat. Pak Hadi tidak menjawab. Dadanya sesak. Foto-foto itu jatuh berserakan ke lantai teras. Bu Tejo dan beberapa tetangga yang, kebetulan, mendekat, melihat foto-foto syur itu dengan jelas. Astagfirullah. Itu Mas Bram sama siapa? Kok bukan Mbak Arini? Pekik Bu Tejo, suaranya sengaja dikeraskan. Loh, ini surat cerai? Mas Bram selingkuh? Dalam hitungan detik, kabar itu menyebar seperti api membakar ilalang kering. Ya ampun, padahal bapaknya guru ngaji. Pantesan kaya mendadak. Ternyata morotin istri terus selingkuh. Duh, kasihan Mbak Arini, udah cantik, kaya, disia-siakan. Ibu Bram memungut salah satu foto, melihat kelakuan anaknya, lalu menjerit histeris sebelum jatuh pingsan di teras rumah. Bu. Pak Hadi panik, memeluk istrinya. Namun rasa malu yang menghantamnya jauh lebih sakit daripada melihat istrinya pingsan. Tatapan para tetangga berubah dari hormat menjadi mencemooh. Arini tidak hanya mengusir Bram dari rumahnya di Jakarta. Dia juga baru saja menghancurkan satu-satunya tempat Bram untuk pulang. Dia membakar jembatan itu hingga menjadi abu. Arini ingin memastikan, ketika Bram hancur, dia tidak punya tempat untuk menyembunyikan wajahnya. Kembali ke Jakarta. Matahari mulai terbenam, menyisakan langit oranye yang suram di mata Bram. Tubuhnya sakit, perutnya kembali lapar, dan uangnya hanya tersisa Rp20.000. Koper pink Siska yang sudah rusak dan bau comberan dia tinggalkan begitu saja di tempat sampah pasar. Dia tidak sanggup membawanya lagi. Bram berjalan tanpa arah menyusuri trotoar Sudirman. Gedung-gedung pencakar langit mulai menyalakan lampu-lampunya,
memamerkan kemewahan ibu kota yang kini terasa asing baginya. Dia melihat sebuah gedung perkantoran tinggi. Dia tahu gedung itu. Itu kantor pusat perusahaan Arini. Di lantai atas sana, istrinya, mantan istrinya, mungkin sedang duduk di kursi kulitnya yang nyaman, menandatangani kontrak miliaran rupiah, dihormati ribuan karyawan. Sementara dia duduk di halte busway yang jembatan penyeberangannya bau pesing, ditemani seekor kucing liar kurus. Bram mencoba menyalakan ponselnya untuk terakhir kali sebelum baterainya benar-benar mati. Dia ingin menelepon ibunya. Dia ingin mendengar suara ibunya yang lembut, yang pasti akan memaafkannya. Dia ingin minta ongkos pulang kampung. Dia rela jadi petani saja di desa. Ponsel menyala dengan sisa baterai 2%. Ada banyak notifikasi pesan masuk. Bukan dari teman, tapi dari tetangga-tetangga di kampung. Bram, tega kamu ya bikin ibumu stroke. Bapakmu malu gak mau keluar rumah gara-gara foto zinahmu disebar. Jangan pulang kamu, bikin aib desa saja. Ibumu masuk rumah sakit, dasar anak durhaka. Pesan terakhir dari nomor ayahnya, singkat dan padat, jangan pernah injakan kakimu di rumah ini lagi. Aku sudah tidak punya anak bernama Bramantio. Kau sudah membunuh ibumu pelan-pelan. Ponsel itu mati. Layarnya gelap. Bram terdiam. Tangannya terkulai lemas. Harapan terakhirnya, pelabuhan terakhirnya, sudah diledakkan. Arini benar-benar menutup semua pintu. Dia dikepung dari segala penjuru. Lapar, miskin, dan sekarang sebatang kara. Rasa sesak di dada Bram meledak menjadi isak tangis yang meraung-raung. Di tengah hiruk-pikuk Jakarta di jam pulang kerja, seorang pria berpakaian kemeja sutra kotor menangis seperti bayi di pojok jembatan penyeberangan. Orang-orang yang lewat hanya melirik sekilas dengan tatapan aneh, lalu mempercepat langkah. Tidak ada yang peduli. Di kota ini, air mata orang miskin tidak ada harganya. Dan malam ini, Bram belajar satu hal lagi. Kemiskinan yang paling menyakitkan bukanlah tidak punya uang, tapi tidak punya tempat untuk pulang. Malam semakin larut, angin semakin dingin. Bram meringkuk di sudut halte, memeluk lututnya, mencoba tidur dengan perut perih dan hati yang hancur lebur. Dia bermimpi tentang masa lalu, masa di mana dia duduk di sofa empuk sambil memerintah Arini mengambilkan minum. Mimpi yang kini terasa seperti siksaan paling kejam saat dia terbangun nanti. Dan di kegelapan itu, sebuah bayangan mendekat. Bukan preman, tapi sesuatu yang lebih menakutkan bagi mental Bram. Seseorang yang dia kenal dari masa lalunya yang lain. Bayangan itu semakin mendekat, menghalangi cahaya lampu jalan yang remang-remang. Bram menyipitkan mata, mencoba mengenali sosok yang berdiri tegak di hadapannya. Pria itu mengenakan jaket kulit hitam, celana jeans rapi, dan sepatu boots yang mengkilap. "Pak Bram?" Suara itu terdengar ragu, namun ada nada familiar di sana. Bram mendongak. Wajah pria itu perlahan terlihat jelas. Rian. Ingatan Bram berputar cepat. Rian adalah mantan office boy, OB, di kantor Arini yang sering diperbantukan Bram untuk urusan pribadinya dulu. Sekitar setahun yang lalu, Bram memecat Rian secara sepihak dan kasar hanya karena Rian telat membelikan kopi pesanan Bram 5 menit. Bram ingat betul kata-katanya saat itu, "Orang miskin kayak kamu kerjanya lambat. Nggak pantas kerja di lingkungan elit. Pergi." Kini, Rian berdiri di sana, tampak bersih, wangi, dan sukses. "Rian?" Suara Bram parau, nyaris tak terdengar. Rian berjongkok, mensejajarkan wajahnya dengan Bram. Tatapannya bukan tatapan hormat seperti dulu, melainkan tatapan meneliti, seolah sedang melihat hewan langka di kebun binatang. "Ya ampun. Benar Pak Bram?" Rian menggeleng-gelengkan kepala, senyum miring terukir di bibirnya. "Saya dengar gosip dari anak-anak kantor kalau Bapak diusir Bu Arini. Kirain cuma hoaks. Ternyata wah, hancur lebur ya, Pak." Bram merasakan wajahnya panas. Rasa malu itu datang lagi, lebih menyengat daripada tamparan preman pasar tadi siang. Dulu, Rian menunduk takut padanya. Sekarang, Rian menatapnya dengan rasa kasihan yang merendahkan. "Rian, tolong saya," bisik Bram, membuang sisa harga dirinya. Perutnya sakit, dan dia butuh tumpangan atau uang.
Bantu saya, pinjamkan saya uang. Sedikit saja. Saya belum makan dari siang. Rian tertawa kecil. Dia berdiri, merogoh saku jaketnya. Bram menahan napas, berharap ada lembaran rupiah yang keluar. Namun, Rian mengeluarkan ponsel mahal, model terbaru yang bahkan Bram belum sempat membelinya. Rian mengarahkan kamera ponsel itu ke wajah Bram. Cekrek. Lampu kilat menyilaukan mata Bram. Buat kenang-kenangan di grup mantan karyawan yang Bapak pecat, kata Rian santai sambil mengetik sesuatu di layarnya. Bapak tahu nggak? Setelah Bapak pecat saya karena kopi itu, saya sempat susah cari kerja. Istri saya hamil, Pak. Kami makan nasi pakai garam doang waktu itu. Saya minta maaf, Rian. Saya hilaf. Bram mencoba meraih kaki Rian. Tolonglah, kamu kan orang baik. Rian mundur selangkah, menghindari sentuhan tangan kotor Bram. Wajahnya mengeras. Saya memang orang baik, Pak. Makanya saya nggak ngeludahin Bapak sekarang, ucap Rian dingin. Saya sekarang sudah punya usaha cuci sepatu sendiri. Lumayan, Pak, omsetnya. Nggak perlu jadi benalu istri kayak Bapak dulu. Kata-kata itu menohok jantung Bram. Rian merogoh saku celananya, mengeluarkan selembar uang 2.000 rupiah, uang yang sama lusuhnya dengan yang dimiliki Bram pagi tadi. Dia menjatuhkan uang itu ke tanah, tepat di depan sepatu Bram yang penuh lumpur. Itu, Pak, kembalian kopi yang dulu Bapak ributin. Ambil aja. Anggap aja sedekah Jumat, kata Rian. Semoga cukup buat beli kerupuk. Tanpa menoleh lagi, Rian berbalik dan berjalan menuju sebuah motor sport 250cc yang terparkir tak jauh dari sana. Dia menyalakan mesin yang menderu gagah, lalu melesat pergi, meninggalkan asap knalpot yang menerpa wajah Bram. Bram menatap uang 2.000 rupiah di tanah. Tangannya gemetar hebat. Dia ingin marah. Dia ingin berteriak. Tapi perutnya perih. Dengan air mata bercucuran, Bram memungut uang itu. Dia menggenggamnya erat-erat. Penghinaan ini, rasanya lebih sakit daripada kematian. Dulu dia raja kecil yang semena-mena, kini rakyat jelata pun memandanginya dengan jijik. Sementara itu, di kediaman mewah Arini, suasana rumah itu sibuk, tapi bukan sibuk pesta. Arini telah memanggil jasa kontraktor interior malam itu juga. Bu Arini, untuk kamar utama, semua perabotan lama mau dikemanakan? Tanya mandor proyek. Arini berdiri di ambang pintu kamar tidur yang dulu ia bagi bersama Bram. Dia menatap ranjang king size itu, lemari pakaian, meja rias, semuanya memancarkan aura Bram dan pengkhianatan yang terjadi di sana. Bakar, jawab Arini singkat. Si mandor terbelalak. Maaf, Bu, ini barang-barang mahal. Jati asli, kasur impor. Kalau dijual masih laku puluhan juta. Saya tidak butuh uangnya, kata Arini datar, matanya dingin menatap tumpukan barang itu. Saya bilang bakar, ya bakar. Atau kalau kalian sayang, angkut saja, bawa pergi jauh-jauh dari sini. Tapi jangan sampai ada satupun barang peninggalan laki-laki itu yang tersisa di rumah ini. Saya mau besok pagi kamar ini kosong melompong. Ganti cat dindingnya jadi putih bersih. Ganti lantainya sekalian. Baik, Bu. Laksanakan. Arini berbalik, melangkah menuju ruang kerjanya. Dia merasa lega. Sangat lega. Rasanya seperti baru saja sembuh dari penyakit kronis yang menggerogoti tubuh selama bertahun-tahun. Dia duduk di kursi kerjanya, membuka brankas kecil yang tersembunyi di balik lukisan. Di sana, tersimpan dokumen-dokumen penting perusahaan. Namun, ada satu buku kecil bersampul kulit hitam yang dia temukan di laci tersembunyi Bram saat dia menggeledah barang-barangnya tadi sore. Arini membuka buku itu. Itu adalah buku mimpi Bram. Tapi isinya bukan mimpi mulia. Isinya adalah daftar target. 1. Cari istri kaya tapi polos. Cek, Arini. 2. Pastikan pisah harta tidak terjadi. Gagal, sialan ayah Arini. 3. Minta modal usaha. Kafe, 200 juta, cek, uang dipakai judi online. 4. Minta modal usaha, showroom, 500 juta, cek, uang dipakai DP apartemen buat Siska. 5. Target 5 tahun, buat Arini ketergantungan, lalu minta aset dialihkan atas namaku.
Tangan Arini terkepal membaca tulisan cakar ayam itu. Ternyata, sejak awal, pernikahan ini adalah skema bisnis bagi Bram. Tidak ada cinta. Yang ada hanya kalkulasi predator mencari mangsa. Kamu pikir kamu pintar, Bram? Gumam Arini, menutup buku itu dan melemparnya ke tempat sampah. Tapi kamu lupa, aku pebisnis sejati. Aku tahu kapan harus cut loss, menghentikan kerugian. Ponsel Arini berdering. Pengacaranya. Selamat malam, Bu Arini. Ada kabar terbaru. Bramantio terpantau menggelandang di daerah Sudirman. Beberapa mantan karyawan ibu melihatnya dan melapor di grup. Fotonya sudah viral di kalangan internal kantor. Apakah ibu mau kami melakukan tindakan lanjutan? Arini terdiam sejenak. Dia membayangkan Bram di luar sana, kedinginan dan kelaparan. Apakah dia merasa kasihan? Tidak. Hatinya sudah beku. Biarkan saja, jawab Arini. Jangan disentuh. Biarkan dunia yang mengajarinya. Oh ya? Pastikan security kantor memajang foto Bram di pos satpam dengan tulisan, dilarang masuk. Saya tidak mau dia datang mengemis ke kantor dan membuat keributan. Siap, Bu. Arini mematikan telepon. Dia berjalan ke balkon, menghirup udara malam yang segar. Hujan sudah berhenti total. Bintang-bintang mulai terlihat. Selamat tinggal, masa lalu, bisiknya pada angin malam. Kembali ke jalanan Sudirman. Waktu menunjukkan pukul 2 dini hari. Bram sudah pindah dari jembatan penyeberangan karena diusir oleh pejalan kaki yang risih. Kini dia duduk meringkuk di emperan sebuah ban yang tertutup rapat. Tubuhnya mulai menggigil hebat. Demam. Hujan-hujanan kemarin dan stres berat mulai meruntuhkan sistem kekebalan tubuhnya. Kepalanya pening berputar-putar. Sebuah sirine terdengar mendekat. Bukan polisi, tapi mobil patroli Satpol PP, Satuan Polisi Pamong Praja. Razia penyandang masalah kesejahteraan sosial, PMKS. Awas! Ada tibum, ketertiban umum, teriak seorang pemulung tua yang sedang tidur tak jauh dari Bram. Pemulung itu langsung menyambar karungnya dan lari terbirit-birit masuk ke dalam gang tikus. Bram yang sedang demam tinggi lambat bereaksi. Dia baru saja mau berdiri ketika cahaya senter menyorot wajahnya. Hei, kamu, jangan lari. Dua petugas berseragam coklat turun dari truk. Bram panik. Dia tahu apa yang terjadi pada gelandangan yang tertangkap. Dibawa ke panti sosial, digunduli, dicampur dengan orang gila. Bram tidak mau. Dia Bramantio. Dengan sisa tenaga terakhir, Bram memaksakan kakinya berlari. Dia meninggalkan sepatu mahalnya yang sudah rusak karena menghambat langkah. Dia berlari telanjang kaki di aspal dingin. Kejar, teriak petugas. Bram berlari masuk ke ganggang sempit di belakang gedung pencakar langit. Jantungnya mau meledak. Napasnya memburu menyakitkan. Dia tersandung tumpukan sampah, jatuh berguling, bangkit lagi, lari lagi. Dia berlari seperti tikus got yang dikejar kucing. Setelah 10 menit berlari tanpa arah, suara sirine dan derap langkah petugas mulai menjauh. Bram ambruk di sebuah lahan kosong yang gelap dan becek. Bau busuk menyengat hidungnya. Ini tempat pembuangan sampah sementara warga sekitar. Bram merangkak, bersembunyi di balik bak sampah beton. Dia memeluk tubuhnya sendiri yang gemetar hebat. Giginya beradu kencang. Ibu. Rintihnya pelan. Bram sakit, Bu. Bram mau pulang. Tapi dia ingat pesan ayahnya. Dia ingat tatapan Rian. Dia ingat senyum sinis Arini. Tidak ada jalan pulang. Di kegelapan itu, seekor tikus besar melintas di dekat kakinya. Bram bahkan tidak punya tenaga untuk kaget. Dia hanya menatap tikus itu. Kita sama sekarang, kawan, batin Bram miris. Kesadarannya mulai kabur. Demam tinggi membuatnya berhalusinasi. Dia melihat Siska datang membawa selimut, tapi saat didekati, wajah Siska berubah menjadi wajah setan yang tertawa. Dia melihat Arini membawa sup hangat, tapi saat disentuh, sup itu berubah menjadi lahar panas. Malam itu, di antara tumpukan sampah ibu kota, mantan suami yang sombong itu pingsan karena demam dan kelelahan. Nasibnya kini sepenuhnya ada di tangan takdir. Apakah besok dia akan bangun sebagai manusia,
atau ditemukan sebagai mayat tanpa identitas. Bau. Itu adalah hal pertama yang menyambut kesadaran Bram. Bau yang begitu tajam, campuran antara sampah busuk, air comberan yang menggenang, dan keringat manusia yang tak mandi berhari-hari. Bau itu menusuk hidung, memaksa Bram terbatuk keras hingga dadanya sakit. Bram membuka matanya perlahan. Pandangannya kabur. Langit-langit di atasnya bukan gipsum putih bersih kamarnya, melainkan terpal bekas spanduk kampanye caleg yang sudah robek di sana-sini, menampakkan langit abu-abu sore hari. "Udah sadar lu, gedongan?" Suara serak seorang kakek tua terdengar dari sampingnya. Bram menoleh susah payah. Di sana, duduk seorang pria tua kurus kering, kulitnya hitam legam terbakar matahari, sedang melinting tembakau dengan kertas koran. Giginya tinggal 2, kuning kecoklatan. Bram mencoba bangun, tapi kepalanya berputar hebat. Dia menyadari dia tidak lagi mengenakan kemeja sutra mahalnya. Tubuhnya kini dibalut kaos partai gombrong berwarna kuning yang bolong di bagian ketiak, dan dia memakai celana pendek kolor yang logonya sudah pudar. "Di mana saya?" tanya Bram, suaranya parau seperti gesekan amplas. "Di istana gue," kekeh kakek itu, lalu meludah ke tanah. "Lapak rongsok kolong tol Pluit. Lu pingsan di bak sampah pasar semalam. Badan lu panas kayak setrikaan. Kalau nggak gue angkut pakai gerobak, lu udah digigitin tikus got atau diangkut truk sampah ke Bantar Gebang pagi tadi." Bram merinding. Dia menatap sekeliling. Dia berada di sebuah gubuk reot yang dindingnya terbuat dari kardus tebal dan seng berkarat. Lantainya tanah yang dilapisi karung beras plastik. Di sudut gubuk, tumpukan botol plastik dan kardus bekas menggunung. "Baju saya, sepatu saya." Bram meraba tubuhnya panik. "Baju lu yang kayak kain sutra itu udah robek-robek kecantol kawat sampah. Bau pesing lagi." "Udah gue jadiin lab," jawab si kakek santai. "Sepatu lu? Hilang sebelah pas gue nemuin lu. Satunya lagi gue buang. Buat apa sepatu sebelah?" Bram terdiam. Identitas terakhirnya sebagai orang kaya, pakaiannya, sudah lenyap. Kini dia benar-benar terlihat seperti gembel. "Nama gue Kardiman. Orang sini manggil gue Pakar," kata kakek itu. "Lu siapa? Dilihat dari tangan lu yang halus kayak pantat bayi, lu bukan orang jalanan. Buronan korupsi lu?" "Saya Bram," jawabnya lemah. Saya pengusaha. Saya sedang dicurangi istri saya." Pak Kardiman tertawa terbahak-bahak sampai batuk-batuk. "Pengusaha? Hahaha. Di sini MAH nggak ngaruh. Tong, mau lu presiden, mau lu pengusaha, kalau masuk sini status lu sama, manusia gerobak." Perut Bram berbunyi nyaring. Keroncongan yang menyakitkan. Dia belum makan lebih dari 24 jam. "Pak, ada makanan?" tanya Bram, membuang gengsinya. Pak Kardiman menatapnya tajam. Tatapan jenaka di matanya menghilang, digantikan sorot mata keras khas orang yang ditempa jalanan seumur hidup. "Ada," jawab Pak Kardiman. "Boleh saya minta?" "Minta?" Pak Kardiman mendengus. "Denger ya, gedongan. Di dunia lu mungkin lu bisa minta-minta sama istri atau orang tua lu. Tapi di sini, hukumnya cuma satu, nggak kerja, nggak makan." Pak Kardiman melempar sebuah karung goni kotor dan sebuah pengait besi, gancu, ke pangkuan Bram. "Demam lu udah turun. Itu karung lu. Lu keluar sekarang. Cari gelas aqua, botol plastik, atau kardus. Kalau karung itu penuh, baru lu bisa makan. Kalau lu balik tangan kosong, lu tidur di luar sama nyamuk." "Apa? Saya harus mulung?" Bram terbelalak. "Bapak gila? Saya Bramantio. Saya nggak mungkin ngaduk-ngaduk sampah." "Ya udah." Pak Kardiman kembali melinting rokoknya acuh tak acuh. "Tunggu aja di sini sampai lu mati kelaparan. Paling besok mayat lu gue hanyutin ke kali." Ancaman itu terasa nyata. Bram melihat keseriusan di wajah keriput itu. Tidak ada belas kasihan. Ini adalah sekolah kehidupan yang brutal. Dengan tangan gemetar karena marah dan lapar, Bram menyambar karung goni itu. Dia merangkak keluar dari gubuk sempit itu. Pemandangan di luar membuatnya mual. Puluhan gubuk liar berjejer di bawah kolong jalan tol yang betonnya hitam berjelaga.
Anak-anak kecil bertelanjang dada berlarian di antara genangan air kotor, bermain dengan ban bekas. Ibu-ibu sedang memilah sampah plastik dengan tangan telanjang. Bau busuk di sini 100 kali lebih parah. Bram berdiri, kakinya telanjang menginjak tanah becek bercampur beling. Dia berjalan tertatih-tatih keluar dari area kolong tol, menuju jalan raya. Lihat tuh, ada pemulung baru. Putih bener kulitnya, ejek seorang remaja yang sedang memikul karung besar. Bram menunduk, menyembunyikan wajahnya. Dia mulai berjalan menyusuri trotoar di daerah Pluit yang penuh ruko dan restoran mewah. Ini adalah neraka bagi Bram. Setiap kali dia melihat tong sampah di depan ruko, dia harus melawan rasa jijik yang luar biasa. Dia ingat dulu dia sering memarahi pembantunya jika ada debu sedikit saja di meja makan. Sekarang, dia harus memasukkan tangannya ke dalam tong sampah yang penuh sisa makanan, lendir, dan entah apa lagi, demi mencari botol plastik. Dia mencoba mengambil sebuah botol air mineral kosong di dekat halte. Tangannya gemetar saat menyentuh mulut botol yang basah bekas bibir orang lain. Bram muntah angin. Perutnya kosong, jadi hanya cairan asam yang keluar. Buruan ambil, bego. Keburu diambil orang lain. Teriak seorang pemulung lain yang lewat, seolah sedang berkompetisi. Bram buru-buru memasukkan botol itu ke karungnya. 1 botol. Masih butuh ratusan lagi untuk memenuhinya. Jam demi jam berlalu. Matahari sore mulai tenggelam. Kaki Bram lecet dan berdarah karena berjalan tanpa alas di aspal panas. Punggungnya yang terbiasa bersandar di kursi direktur, kini sakit bukan main karena membungkuk terus-menerus. Dia berhenti di depan sebuah restoran seafood kaca yang besar. Cahaya lampu kuning hangat memancar dari dalam. Di salah satu meja dekat jendela, Bram melihat sebuah keluarga muda. Sang suami sedang mengupaskan kepiting untuk istrinya. Mereka tertawa bahagia. Di meja itu ada nasi putih mengepul, ikan bakar, cumi goreng tepung, dan es jeruk kelapa. Bram menempelkan wajah kotornya ke kaca, menatap makanan itu dengan air liur menetes. Tiba-tiba, seorang pelayan restoran keluar dan mengusirnya. "Woi, gembel. Jangan di situ. Bikin nafsu makan tamu hilang. Pergi sana." Pelayan itu menyiramkan air bekas cucian piring ke arah kaki Bram. Bram melompat mundur. Air kotor membasahi kakinya yang luka. Rasa perih menjalar, tapi lebih perih hatinya. "Dulu saya makan di situ." Batin Bram menjerit. "Dulu saya yang duduk di kursi itu, kenapa sekarang saya jadi anjing yang diusir?" Bayangan Arini melintas di kepalanya. Arini yang selalu menyiapkan makan malam. Arini yang selalu memijat kakinya saat pulang kerja. Arini yang dia sia-siakan demi wanita bernama Siska yang sekarang entah di mana. Arini. Bram terisak pelan di balik tiang listrik. "Aku lapar. Rin, maafin aku." Tapi tangisan tidak mengisi perut. Bram kembali berjalan, menyeret karungnya yang baru terisi setengah. Dia memungut kardus bekas mie instan, botol sampo bekas, apa saja yang bisa dijual. Pukul 8 malam, Bram kembali ke kolong tol dengan langkah gontai. Karungnya terisi 3/4. Tidak penuh, tapi dia sudah tidak kuat lagi. Dia menemui Pak Kardiman yang sedang menimbang hasil mulung orang-orang. "Nih, Pak." Bram menjatuhkan karungnya. Pak Kardiman menimbangnya. 3 kilo. Plastik campur kotor. Orang tua itu merogoh saku, lalu memberikan uang kertas. "Nih gaji lu hari ini." Bram menerima uang itu. Matanya terbelalak tak percaya. 5.000 rupiah. Bram menatap selembar uang berwarna coklat muda itu. "Cuma 5.000, Pak. Saya jalan kaki 5 jam. Kaki saya berdarah. Saya aduk sampah busuk. Cuma dihargai 5.000. Pak Kardiman menatap Bram datar. "Ya emang segitu harganya. Sekilo 1.500 kalau kotor. Lu pikir nyari duit gampang?" Bram terduduk lemas di tanah. 5.000 rupiah. Dulu, ini bahkan tidak cukup untuk bayar parkir valet mobilnya. Dulu, dia memberi tips pelayan 50.000 tanpa mikir. Ternyata, seberat ini mencari uang 5.000 rupiah dengan keringat sendiri. Tanpa fasilitas istri, tanpa koneksi, tanpa modal. Inilah nilai asli tenaga Bramantio di pasaran,
Rp5.000. Udah, jangan cengeng. Pak Kardiman melempar bungkusan nasi kucing, nasi porsi kecil. Nih, gue beliin pakai duit gue dulu. Utang lu besok. Makan. Bram membuka bungkusan itu dengan tangan yang masih hitam karena daki sampah. Isinya hanya nasi seukuran kepalan tangan kucing, sekerat ikan asin kecil, dan sambal terasi. Tanpa cuci tangan, karena air bersih mahal di sini, Bram melahap nasi itu. Ya Tuhan, rasanya enak sekali. Rasa asin ikan yang menusuk lidah, pedasnya sambal, dan pulainya nasi. Bram makan sambil menangis sesenggukan. Air mata dan ingusnya bercampur dengan nasi di mulutnya. Dia tidak peduli. Dia baru sadar, selama 5 tahun ini dia hidup dalam gelembung. Dia merasa dirinya raksasa, padahal dia hanya parasit yang menempel pada raksasa bernama Arini. Sekarang, setelah dicabut dari inangnya, dia hanyalah kutu yang tak berdaya. Gimana rasanya? Tanya Pak Kardiman sambil menghisap rokok lobotnya. Sakit, Pak. Jawab Bram di sela kunyahannya. Bagus, kata Pak Kardiman. Sakit itu tandanya lu masih hidup. Dengerin gue, Tong. Sampah itu, kalau diolah benar, bisa jadi emas. Bisa jadi biji plastik, dijual mahal. Tapi kalau dibiarin numpuk, dia jadi penyakit. Pak Kardiman menunjuk dada Bram dengan telunjuknya yang kasar. Sama kayak manusia. Lu sekarang sampah. Lu nggak guna. Dibuang sama bini lu, dibuang sama keluarga lu. Tapi kalau lu mau diolah, mau ditempa, lu masih bisa jadi biji plastik. Tapi prosesnya panas, Tong. Lu harus dilebur dulu. Bram terdiam mendengar filosofi pemulung tua itu. Dilebur. Ya, dia sedang dilebur sekarang. Egonya, kesombongannya, kemalasannya, sedang dibakar habis oleh kehidupan. Malam itu, Bram tidur beralaskan kardus, berhimpitan dengan Pak Kardiman di gubuk sempit itu. Nyamuk menggigiti kulitnya, suara deru truk di jalan tol di atas kepala menderu-deru. Tapi anehnya, malam ini Bram bisa tidur. Mungkin karena kelelahan fisik yang luar biasa. Atau mungkin karena untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia makan dari uang hasil keringatnya sendiri, meskipun hanya 5.000 perak. Sementara itu, di sebuah restoran private dining eksklusif di kawasan Senopati, Arini sedang makan malam dengan klien investor dari Singapura. Dia mengenakan gaun hitam elegan, terlihat cantik dan berkuasa. Ibu Arini, saya kagum dengan portofolio perusahaan Anda. Keuntungan naik 200% dalam kuartal terakhir, puji Emertan, investor tersebut. Terima kasih, Emertan. Saya hanya melakukan efisiensi, jawab Arini tersenyum tipis. Saya membuang semua aset yang tidak produktif dan membebani arus kas perusahaan. Termasuk beban pribadi. Arini mengangkat gelas wine-nya. Cairan merah itu berkilau indah. Untuk kebebasan dan kesuksesan, ucap Emertan. Untuk logika yang mengalahkan perasaan, balas Arini. Mereka mendentingkan gelas. Arini menatap keluar jendela restoran. Hujan mulai turun lagi. Dia bertanya-tanya, apakah beban pribadi yang dia buang itu sudah hancur lebur menjadi debu? Atau justru sedang belajar menjadi manusia? Arini tidak peduli. Baginya, Bram adalah bab buku yang sudah selesai dibaca dan ditutup selamanya. Tapi bagi Bram, buku kehidupannya baru saja dibuka pada halaman pertama. Halaman yang ditulis dengan lumpur dan air mata. 6 bulan. Waktu terasa berjalan lambat seperti tetesan air keran yang bocor di gubuk kardus Bram. 6 bulan lalu, tangan Bram hanya terbiasa memegang setir mobil mewah, gelas wine kristal, dan pena untuk menandatangani struk kartu kredit istri. Kini, tangan itu telah bermetamorfosis. Kulit telapak tangannya menebal, kasar, dan dipenuhi kapalan keras yang berwarna kekuningan. Kuku-kukunya tak lagi rapi terpangkas manicure, melainkan hitam, bergerigi, dan sering patah karena mengais sampah. Kulit tubuhnya yang dulu putih bersih berkat perawatan lulur mahal, kini legam terbakar matahari Jakarta yang tak kenal ampun. Otot-otot di lengan dan punggungnya terbentuk nyata, bukan karena gym dengan biaya member jutaan rupiah, melainkan karena memanggul karung goni seberat 20 kg setiap hari sejauh 10 km. Bramantio yang necis sudah mati.
Yang tersisa adalah si bule. Julukan baru dari komunitas pemulung karena kulitnya yang dulu putih kini merah terbakar, dan hidungnya yang mancung dianggap sisa-sisa kegantengan masa lalu. Pagi itu, langit Jakarta berwarna abu-abu pekat. Hujan semalam menyisakan genangan air setinggi mata kaki di kolong tol Pluit. Le, bangun Le. Rezeki udah nunggu. Suara Pak Kardiman membangunkan Bram. Bram tidak lagi mengeluh. Dia bangun dengan sigap, melipat sarung lusuh yang menjadi selimutnya. Tidak ada lagi rengekan manja meminta kopi. Bram mengambil botol air mineral bekas, mengisinya dari jerigen air umum, dan membasuh mukanya. Dingin, tapi menyegarkan. Hari ini kita ke arah Muara Karang, Pak? Tanya Bram sambil mengenakan topi rimba yang ia temukan di tong sampah sebulan lalu. Topi itu bau apek, tapi sangat berguna menahan panas. Iya, katanya ada bongkaran gudang ruko di sana. Banyak kardus tebal. Lumayan harganya lagi naik, 1.800 per kilo, jawab Pak Kardiman, matanya berbinar. Bagi Bram sekarang, kenaikan harga kardus 300 perak adalah berita ekonomi yang jauh lebih penting daripada fluktuasi saham di bursa efek. 300 perak dikali 10 kilo berarti dia bisa menambah lauk tahu goreng nanti malam. Matematika kemiskinan itu sederhana, tapi brutal. Mereka berangkat. Bram menarik gerobak kayu reot yang kini menjadi teman setianya. Gerobak itu berat, rodanya sering macet, tapi itulah satu-satunya aset produktif yang dia miliki. Di tengah perjalanan, Bram melihat pantulan dirinya di kaca etalase sebuah toko roti. Dia berhenti sejenak. Pria di kaca itu berambut gondrong tak terurus, janggut dan kumis lebat menutupi separuh wajah, mengenakan kaos partai yang sudah berubah warna jadi coklat, dan celana kargo sobek selutut. Dia tersenyum miris. "Halo, Bram," bisiknya. "Kamu terlihat lebih kuat sekarang." Bram tidak berbohong. Meski miskin, dia merasa fisiknya jauh lebih sehat daripada saat dia kaya. Tidak ada lagi kolesterol tinggi akibat makanan berlemak, tidak ada lagi asam urat. Dia makan seadanya, tidur seadanya, tapi tubuhnya beradaptasi. Namun, ujian sesungguhnya datang siang itu. Saat sedang membongkar tumpukan sampah di belakang sebuah restoran seafood mewah untuk mencari botol plastik, tangan Bram merogoh terlalu dalam ke kantong plastik hitam besar. Shred! Rasa perih yang tajam menyengat telapak tangan kanannya. Bram menarik tangannya cepat. Darah segar mengucur deras. Sebuah pecahan botol saus sambal yang tajam telah menyayat telapak tangannya dalam-dalam, hampir menyentuh tulang. Arg! Bram mengerang, memegangi tangannya yang gemetar. Darah menetes-netes ke atas sampah busuk. "Kenapa, Le?" Pak Kardiman yang berada di gerobak seberang berlari mendekat. "Kena beling, Pak." Dalam banget, wajah Bram pucat menahan sakit. Pak Kardiman melihat luka itu dan mendesis ngeri. "Waduh, ini bahaya. Bisa infeksi, tetanus. Ayo kita ke puskesmas." "Nggak ada duit, Pak," tolak Bram cepat. Di sakunya hanya ada uang 20.000. Tabungannya selama 3 hari untuk membeli sandal jepit baru, karena yang lama sudah putus. "Dibalut kain aja." "Jangan gila. Lu mau tangan lu busuk terus dipotong? Kalau tangan lu buntung, lu nggak bisa mulung. Jadi gembel beneran lu?" bentak Pak Kardiman. Tanpa banyak bicara, Pak Kardiman merobek ujung kaosnya yang, sedikit, lebih bersih, membebat luka Bram dengan kencang untuk menghentikan pendarahan. "Naik ke gerobak gue. Kita ke klinik 24 jam yang biasa bantuin orang kecil." Hari itu, Bram melihat sisi lain dari kemanusiaan. Di klinik kecil yang sumpah itu, dokter tidak menolak Bram meski dia bau sampah. Dokter menjahit lukanya, 7 jahitan, tanpa memandang jijik. Dan saat pembayaran, Pak Kardiman yang membayarnya. Kakek tua itu mengeluarkan gulungan uang receh dari balik celana dalamnya, tabungan hajinya. "Pak, itu uang haji Bapak," kata Bram dengan mata berkaca-kaca saat mereka keluar dari klinik. "Saya ganti nanti, Pak. Saya janji." "Udah, diam lu," Pak Kardiman menyalakan rokoknya. "Haji MAH panggilan Tuhan. Kalau Tuhan mau gue berangkat, ada aja jalannya. Yang penting sekarang lu sembuh. Lu itu udah kayak anak gue sendiri, Le. Anak gue yang asli udah lupa sama gue sejak jadi TKI." Bram menangis.
Dia menangis di pinggir jalan raya yang bising. Dulu, dia punya teman-teman kaya yang dia traktir jutaan rupiah di klub malam, tapi tak satu pun yang mengangkat teleponnya saat dia susah. Sekarang, seorang pemulung tua rela memakai uang tabungan hajinya demi menjahit tangan Bram. "Maafin Bram, Bu, Pa." Batin Bram menjerit memanggil orang tuanya di kampung. Bram baru ngerti arti manusia sekarang. 3 hari kemudian, tangan Bram masih diperban dan berdenyut nyeri, tapi demamnya sudah turun. Dia tidak bisa bekerja berat, jadi dia hanya membantu memilah plastik di lapak. Hari ini hari Jumat," kata Pak Kardiman. Di gedung perkantoran baru di ujung Jalan Sudirman itu, katanya ada acara Jumat berkah besar-besaran. Yang punya gedung lagi syukuran. Ada bagi-bagi nasi kotak mewah sama amplop sedekah. "Lu kesana Gih, lu kan belum bisa narik gerobak. Lumayan buat makan siang." Bram ragu. Mengantre sedekah? Itu meruntuhkan sisa-sisa harga dirinya yang terakhir. Tapi perutnya lapar, dan dia tidak mau membebani Pak Kardiman lagi. "Iya, Pak. Saya coba ke sana," jawab Bram. Bram berjalan kaki menuju kawasan SCBD. Gedung pencakar langit yang dimaksud Pak Kardiman memang megah. Kaca-kacanya berkilauan memantulkan matahari siang. Di halaman gedung, tenda-tenda putih sudah berdiri. Ratusan ojek online, kaum duafa, dan pemulung sudah mengantre dengan tertib. Aroma nasi biryani dan ayam bakar tercium menggoda. Bram menelan ludah. Dia ikut masuk ke dalam antrean panjang itu, menundukkan kepalanya dalam-dalam. Dia takut ada mantan rekan bisnisnya yang lewat. Antrean bergerak perlahan. Semakin dekat ke meja pembagian, jantung Bram berdegup kencang tak beraturan. Dia melihat sosok-sosok yang berdiri di balik meja prasmanan itu. Para panitia berbaju seragam rapi. Dan di tengah-tengah mereka, ada seorang wanita yang bersinar. Arini. Bram terpaku. Kakinya lemas seketika. Arini berdiri di sana, mengenakan gamis sutra berwarna champagne yang elegan dengan kerudung senada yang disampirkan longgar. Wajahnya, ya Tuhan, wajahnya begitu cerah. Tidak ada lagi kantung mata lelah yang dulu sering Bram lihat saat Arini pulang kerja mengurus utang-utang Bram. Arini tertawa renyah sambil menyalami ibu-ibu tua yang menerima sedekah. Dia terlihat bahagia. Sangat bahagia. Bram ingin lari. Dia ingin berbalik dan kabur sejauh mungkin. Rasa malu menghantamnya seperti ombak pasang. Bagaimana mungkin dia, mantan suaminya, kini berdiri di antrean pengemis di depan kantor mantan istrinya sendiri? "Mas, maju. Jangan ngelamun," dorong bapak di belakangnya. Bram terdorong maju. Dia terjebak. Jika dia lari sekarang, dia akan menarik perhatian satpam. Dia tidak punya pilihan selain terus maju. 5 orang lagi, 3 orang lagi, 1 orang lagi, kini giliran Bram. Dia berdiri tepat di hadapan Arini. Jarak mereka hanya terpisah meja yang tertutup taplak putih. Aroma parfum Arini, aroma mawar dan vanila yang dulu sangat Bram hafal, menusuk hidungnya, bercampur kontras dengan bau keringat dan sampah yang melekat di tubuh Bram. Bram menunduk dalam-dalam, wajahnya tertutup bayangan topi rimbanya yang kumal dan rambut gondrongnya. Dia tidak berani menatap mata Arini. Tangannya yang diperban gemetar saat menengadah. "Selamat siang, Pak. Semoga berkah ya." Suara Arini terdengar lembut dan tulus. Suara yang dulu memanggilnya, "Sayang," suara yang dulu dia bentak, suara yang dulu dia bohongi. Tangan halus Arini meletakkan sebuah kotak nasi besar dan amplop putih di tangan kotor Bram. Ujung jari mereka bersentuhan sedetik. Bram menahan napas. Apakah Arini mengenalinya? Apakah Arini akan berteriak? Apakah Arini akan menyiramnya dengan air seperti pelayan restoran waktu itu? Hening. Bram memberanikan diri melirik sedikit ke atas. Hanya sekilas. Arini menatapnya. Tapi, tatapan itu kosong. Bukan kosong tanpa jiwa, tapi kosong dari pengenalan. Arini menatap Bram selayaknya dia menatap ratusan penerima sedekah lainnya. Dengan rasa kasihan yang berjarak, dengan senyum sopan pada orang asing. Dia tidak mengenali Bram. Sama sekali. Bagi Arini, pria brewok, kotor, bau, dan berparut luka di depannya ini hanyalah salah satu dari ribuan orang malang di Jakarta.
Dia tidak melihat jejak Bramantio, suaminya yang dulu tampan dan wangi, di sosok ini. "Silakan, Pak. Hati-hati di jalan. Semoga cepat sembuh tangannya," ucap Arini ramah, lalu segera beralih ke orang di belakang Bram. "Halo, Ibu. Silakan." Bram berjalan menjauh dengan kaki gemetar hebat. Dia berjalan seperti orang mabuk keluar dari area gedung itu, menuju taman kecil di trotoar. Dia duduk di bangku taman, meletakkan nasi kotak itu di sampingnya. Dia tidak membukanya. Dada Bram sesak. Sangat sesak. Dia mengira, jika bertemu Arini, dia akan dimaki. Atau Arini akan kaget. Tapi dilupakan? Dianggap orang asing? Tak dikenali sama sekali? Itu adalah hukuman yang jauh lebih menyakitkan. Itu membuktikan bahwa Bram benar-benar sudah tidak ada dalam hidup Arini. Dia sudah dihapus, diformat, dan ditimpa dengan kehidupan baru. Dia bukan lagi siapa-siapa. Dia hanya debu. Bram membuka amplop putih itu. Isinya selembar uang Rp100.000 baru. Uang yang licin dan wangi. Air mata Bram menetes jatuh ke uang itu. "Kamu menang, Rin." Isaknya pelan, suaranya pecah. "Kamu benar-benar sudah buang aku." Bram menatap nasi kotak di sampingnya. Logo perusahaan Arini tercetak emas di sana, AW Corp, Building Dreams. Dulu, Bram merasa dia yang membangun mimpi Arini. Sekarang dia sadar, dialah yang selama ini menjadi mimpi buruk Arini. Dan sekarang, Arini sudah bangun. Bram membuka kotak nasi itu. Ayam bakar madu, nasi kuning, sambal goreng hati, kerupuk udang, dan buah jeruk. Makanan mewah. Makanan yang dulu dia anggap biasa saja, kini menjadi hidangan raja. Sambil memakan nasi pemberian mantan istrinya dengan tangan kirinya, karena tangan kanan sakit, Bram merasakan sesuatu pecah di dalam hatinya. Bukan lagi rasa dendam. Bukan lagi rasa malu. Tapi rasa pasrah. Rasa penerimaan. Dia menerima bahwa inilah tempatnya sekarang. Dia menerima bahwa dia pantas mendapatkan ini. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya yang penuh kepalsuan, Bram mengucapkan doa yang tulus dalam hati, bukan untuk minta kaya, tapi untuk berterima kasih. "Tuhan, terima kasih atas nasi ini. Terima kasih Arini masih sehat dan bahagia. Jaga dia, Tuhan. Aku ikhlas." Nasi itu terasa asin oleh air matanya, tapi Bram terus makan. Dia harus makan. Dia harus sembuh. Dia punya utang pada Pak Kardiman yang harus dibayar. Dia punya tanggung jawab. Setelah makanannya habis, Bram berdiri. Dia mengusap air matanya dengan lengan baju yang kotor. Dia memasukkan uang 100.000 itu ke saku terdalamnya. Itu modal. Modal untuk membayar utang klinik, dan sisanya akan dia tabung. Dia punya tujuan baru sekarang. Dia tidak mau mati sebagai sampah. Dia mungkin tidak bisa kembali menjadi orang kaya, tapi dia bertekad untuk kembali menjadi manusia yang punya harga diri. Bram memungut sampah kotak nasinya sendiri, lalu memungut beberapa botol plastik bekas minuman orang lain yang berserakan di sekitar taman. Dia meremukannya, memasukkannya ke karung yang dia bawa. Dia berjalan pulang ke kolong tol dengan langkah yang berbeda. Tidak lagi menyeret kaki, tapi melangkah tegap. Punggungnya tidak lagi membungkuk karena beban nasib, tapi tegak karena menerima kenyataan. Pertemuan dengan Arini hari ini tidak menghancurkannya. Justru, tatapan asing Arini itu membebaskannya. Tali masa lalu itu sudah putus sepenuhnya. Bramantio sang suami parasit sudah mati di mata Arini. Sekarang, yang ada hanya Bram. Hanya Bram, si pemulung yang sedang belajar hidup. Saat sampai di lapak, Pak Kardiman sedang menyortir kardus. "Gimana, Le? Dapat?" tanya Pak Kardiman. Bram tersenyum tipis. "Dapat, Pak. Makan enak. Dan ini?" Bram menyerahkan uang 100.000 itu kepada Pak Kardiman. "Loh? Ini apa?" "Cicilan utang klinik, Pak. Sisanya saya bayar pakai tenaga mulai besok," kata Bram tegas. Pak Kardiman menatap Bram lekat-lekat. Dia melihat perubahan di mata pemuda itu. Mata yang kemarin masih menyiratkan keputusasaan dan rasa kaget, kini terlihat tenang dan fokus. Mata seorang laki-laki. "Simpan aja dulu, buat lu beli obat,
tolak Pak Kardiman. Ambil, Pak. Bapak bilang, di sini hukumnya nggak kerja, nggak makan. Saya juga punya hukum baru buat diri saya. Nggak bayar utang, nggak tenang. Pak Kardiman terkekeh, lalu menepuk bahu Bram yang keras. Bagus. Lu lulus ujian, Le. Besok gue ajarin cara misahin tembaga dari kabel. Itu duitnya lebih gede. Bram mengangguk. Dia masuk ke dalam gubuk kardusnya. Di luar hujan mulai turun lagi, membasahi Jakarta yang kejam namun jujur. Bram membaringkan tubuhnya di atas karung bekas. Tangannya sakit, kakinya pegal, tapi hatinya ringan. Di kejauhan, di gedung pencakar langit yang hangat, Arini mungkin sedang tertawa bersama rekan bisnisnya. Bram ikut tersenyum dalam gelap. Bahagialah, Rin, bisiknya sebelum terlelap. Aku akan baik-baik saja. 3 tahun kemudian. Suara deru mesin pres hidrolik memecah keheningan pagi di kawasan pinggiran Bekasi. Aroma kardus basah dan plastik menguar di udara. Namun bagi Bram, ini adalah aroma kehidupan. Pak Bram. Truk dari lapak Cikarang sudah masuk. Mau bongkar di mana? Teriak seorang pemuda berkaos kumal dari pintu gerbang gudang. Bram, yang sedang memeriksa nota timbangan, mendongak. Wajahnya kini dihiasi brewok rapi yang memutih di beberapa bagian. Tubuhnya tegap, dibalut kemeja flanel kotak-kotak yang lengan bajunya digulung sebatas siku, memperlihatkan otot lengan yang terbentuk karena kerja keras, bukan karena gym. Di pergelangan tangannya, tidak ada lagi jam tangan Rolex palsu atau asli, melainkan jam tangan karet digital seharga 100.000 yang tahan banting. Masukin ke blok C, yang khusus plastik pad. Jangan campur sama emberan, balas Bram tegas. Suaranya berwibawa, suara seorang pemimpin yang mengerti setiap inci dari kerajaannya. Meskipun kerajaannya hanyalah sebuah gudang pengepul barang bekas seluas 500 meter persegi. 3 tahun. Waktu yang cukup untuk mengubah seorang gembel menjadi juragan kecil. Setelah momen di taman kota itu, Bram bekerja seperti orang gila. Siang dia memulung, malam dia belajar memisahkan jenis plastik. Dia belajar bahwa tutup botol beda harga dengan badan botol. Dia belajar tembaga kabel lebih mahal dari besi rongsok. Dia menabung setiap rupiah, menahan lapar, menahan keinginan merokok, demi satu tujuan, modal. Setahun lalu, dengan tabungan dan pinjaman lunak dari koperasi, yang dia dapat karena kejujurannya, Bram menyewa lahan kosong ini. Dia mengajak Pak Kardiman, yang kini sudah terlalu tua untuk menarik gerobak, untuk tinggal di gudang. Menjadikannya mandor yang duduk manis mengawasi anak buah. Le, ada tamu, Pak Kardiman memanggil dari pos depan. Kakek itu kini tampak lebih segar. Badannya lebih berisi karena makan teratur yang disediakan Bram. Bram berjalan ke depan. Seorang kurir ekspedisi berdiri di sana. Paket untuk Bapak Bramantio Hadi, kata kurir itu. Bram menerima paket itu. Sebuah kotak kecil. Pengirimnya, Klinik Mata Jakarta. Bram tersenyum. Dia membuka kotak itu. Isinya sebuah kacamata baca baru dengan frame titanium ringan. Ini hadiah untuk ayahnya. Hari ini Bram akan pulang kampung. Bukan dengan mobil sewaan untuk pamer seperti dulu. Tapi dengan mobil pick-up operasional gudangnya yang bak belakangnya sudah dia bersihkan. Pak Kar, saya titip gudangnya. Saya mau pulang nengok bapak sama ibu. Mau sungkem? Pamit Bram sambil menyalakan mesin mobil pick-up-nya. Hati-hati, Le. Sampaikan salam gue buat orang tua lu. Bilang sama mereka berhasil didik anak. Ucap Pak Kardiman tulus. Bram mengangguk, matanya berkaca-kaca. Makasih, Pak. Perjalanan 6 jam ke Jawa Tengah terasa berbeda kali ini. Dulu, Bram menyetir dengan gelisah, takut ditanya, kapan punya anak, atau bisnisnya gimana. Dia sibuk menyusun kebohongan. Sekarang, hatinya tenang. Tidak ada yang perlu disembunyikan. Saat mobil pikap itu memasuki desa, beberapa tetangga yang sedang ngerumpi di pos ronda menoleh. Itu Bram bukan sih? Kok naik mobil pikap sayur? Bisik Bu Tejo. Iya, tapi kok gagah ya sekarang? Kelihatan seger, sahut yang lain. Bram menurunkan kaca jendela, tersenyum dan mengangguk sopan pada mereka. Monggo, Bu, Pak.
Mereka terdiam, bingung harus merespons apa. Bram yang sombong dan angkuh sudah hilang. Mobil berhenti di depan rumah joglo yang catnya mulai kusam. Ayah Bram sedang duduk di teras, membaca koran dengan kacamata yang salah satu gagangnya sudah dipatahkannya dan diikat karet gelang. Bram turun dari mobil. Dia membawa kantong kresek berisi buah-buahan dan kotak kacamata tadi. "Assalamualaikum, Pak," sapa Bram pelan. Pak Hadi menurunkan korannya. Dia menatap sosok di depannya. Matanya memicing, lalu melebar. Dia melihat anaknya. Bukan anak yang pakai jas mengkilap, tapi anak yang memakai celana jeans pudar dan sepatu bot kerja. "Waalaikumsalam," jawab Pak Hadi kaku. Luka 3 tahun lalu masih belum kering sepenuhnya. Bram meletakkan barang bawaannya di meja, lalu tanpa ragu, dia bersimpuh di kaki ayahnya. Dia mencium lutut lelaki tua itu. "Bram pulang, Pak." "Maafin Bram." Suaranya bergetar. Hening sejenak. Angin sore menggesek daun pohon mangga. "Kamu dari mana saja?" tanya Pak Hadi, suaranya parau menahan emosi. "Belajar jadi manusia, Pak," jawab Bram sambil mendongak. Bram sekarang pengepul rongsok di Bekasi. Usaha kecil-kecilan. Tapi halal, Pak. Demi Allah, halal. Nggak ada 1 rupiah pun uang nipu. Pak Hadi menatap mata anaknya. Dia mencari kebohongan di sana, seperti yang dulu sering dia temukan. Tapi nihil. Yang ada hanya kejujuran yang terpancar dari mata yang lelah namun tegar. "Ibu? Ibu di mana, Pak?" "Di kamar. Sejak stroke itu, ibu cuma bisa tiduran. Tapi telinganya masih dengar." Bram masuk ke kamar ibunya. Bau minyak kayu putih menyengat. Ibunya terbaring lemah, wajahnya tirus. "Bu?" Bram mendekat, memegang tangan keriput yang dingin itu. Mata ibunya terbuka perlahan. Air mata langsung mengalir dari sudut matanya saat melihat wajah putranya. Bibirnya bergerak-gerak, tapi suara tak keluar jelas. Bram menangis. Dia mengambil baskom air hangat dan handuk. Dengan telaten, dia membasuh kaki ibunya, lalu membasuh wajah ibunya. "Bu, Bram minta maaf. Bram durhaka. Bram yang bikin ibu sakit," isak Bram. Tapi Bram janji, mulai sekarang Bram yang tanggung biaya obat ibu. "Bram udah punya uang sendiri, Bu. Uang bersih." Ibu Bram tersenyum lemah, tangannya yang gemetar terangkat, mengelus kepala Bram yang kasar dan berdebu. Dalam elusan itu, Bram merasakan pengampunan yang luar biasa. Beban gunung yang dia pikul selama 3 tahun runtuh seketika. Malam itu, Bram tidur di tikar di samping kasur ibunya. Tidur paling nyenyak yang pernah dia rasakan seumur hidup. Dia sadar, kesuksesan bukan tentang seberapa tinggi gedung kantor yang kau miliki, tapi tentang seberapa damai kau saat memejamkan mata di rumah orang tuamu. Seminggu kemudian, kembali di Jakarta. Ada satu urusan terakhir yang harus diselesaikan Bram. Dia memacu mobil pick-up-nya menuju kawasan SCBD. Dia memarkir mobilnya agak jauh, di area parkir umum, karena tahu mobil bututnya akan dilarang masuk ke lobi gedung mewah itu. Dia membawa sebuah amplop coklat tebal. Bram berjalan menuju meja resepsionis di lobi gedung pencakar langit AW Corp. Dia mengenakan kemeja batik terbaiknya, batik pasar seharga 70.000, tapi disetrika licin. "Selamat siang, ada yang bisa dibantu?" tanya resepsionis cantik dengan senyum profesional, meski matanya sedikit menilai penampilan Bram yang sederhana. "Siang, Mbak. Saya mau menitipkan ini untuk Ibu Arini Wijaya." "Sifatnya pribadi," kata Bram sopan. "Apa Bapak sudah ada janji?" "Tidak. Saya tidak perlu bertemu beliau. Cukup tolong sampaikan ini sampai ke meja beliau. Bilang saja dari masa lalu." Resepsionis itu mengernyit bingung, tapi menerima amplop itu. "Baik, Pak. Akan saya sampaikan. Terima kasih." Bram berbalik dan berjalan keluar. Langkahnya ringan. Dia tidak menoleh lagi. Di lantai 25. Arini baru saja selesai memimpin rapat direksi. Dia duduk di kursi kebesarannya, memijat pelipisnya. Di jari manisnya, melingkar cincin berlian indah. Dia baru saja bertunangan dengan seorang dokter spesialis jantung yang santun dan mapan. Pria yang menghargainya, bukan memanfaatkannya.
Sekretarisnya masuk. "Bu, ada titipan di resepsionis. Katanya penting." Arini menerima amplop coklat itu. Tidak ada nama pengirim. Hanya tulisan tangan yang terasa familiar, untuk Arini. Dia membukanya. Isinya sebuah buku tabungan ban dan sepucuk surat pendek. Arini membaca surat itu. "Assalamualaikum, Arini. Aku tahu uang ini tidak akan pernah bisa mengganti kerugian materi, apalagi luka hati yang aku buat selama pernikahan kita. Di dalam buku tabungan ini ada uang 250 juta rupiah. Ini adalah uang modal usaha, kafe, yang dulu aku minta darimu dan aku habiskan untuk judi. Sisanya, aku akan cicil setiap bulan. Jangan khawatir, ini uang halal. Hasil keringatku memilah sampah selama 3 tahun. Uang ini bersih, tidak ada kotoran kebohongan di dalamnya. Terima kasih sudah membuangku malam itu. Kalau kamu tidak mengusirku, aku tidak akan pernah menjadi manusia. Aku tidak akan pernah tahu rasanya bangga makan dari tangan sendiri. Selamat atas kesuksesanmu. Aku dengar kamu sudah bahagia. Kamu pantas mendapatkannya. Maaf. Dan terima kasih. Bram." Arini tertegun. Tangannya gemetar memegang buku tabungan itu. Dia melihat mutasi rekeningnya. Setoran tunai bertahap, 500.000, 1 juta, 200.000. Tanggal setorannya konsisten selama 3 tahun terakhir. "Ini bukan uang, Kak Geti, tiba-tiba ada. Ini adalah rekam jejak perjuangan darah dan keringat." Arini menatap keluar jendela kaca, memandang hiruk-pikuk Jakarta di bawah sana. Dia membayangkan Bram, sosok yang dulu dia benci setengah mati, kini sedang berada di suatu tempat di bawah sana, mengumpulkan uang receh demi receh untuk menebus dosanya. Rasa benci itu menguap. Hilang tak berbekas. Digantikan oleh rasa hormat yang aneh. "Kamu akhirnya lulus, Bram," gumam Arini sambil tersenyum tipis. "Selamat." Arini mengambil ponselnya, menelepon bagian keuangan. "Halo, Rina. Tolong cairkan dana dari rekening di buku tabungan yang saya pegang ini. Sumbangkan semuanya ke panti asuhan atas nama hamba Allah. Jangan sampai ada sisa." Arini tidak butuh uang itu. Tapi dia menghargai usaha Bram dengan menerimanya dan menyalurkannya untuk kebaikan. Itu adalah cara Arini memaafkan. Buku itu ditutup dengan sempurna. Di sebuah warung Tegal, warteg, sederhana di pinggir jalan Bekasi. Bram duduk menikmati makan siangnya. Nasi rames dengan lauk kerang, tempe orek, dan sayur lodeh. Di sebelahnya, segelas es teh manis dingin menyegarkan tenggorokan. Televisi di pojok warung menayangkan berita infotainment. Pengusaha sukses Arini Wijaya resmi dipersunting Dr. Adrian dalam pesta pernikahan tertutup yang mewah di Bali akhir pekan ini. Bram berhenti mengunyah sejenak. Dia menatap layar TV buram itu. Terlihat Arini tersenyum bahagia dalam balutan gaun pengantin putih, bergandengan tangan dengan pria yang tampak berwibawa dan baik. Pengunjung warung lain berkomentar, "Wah, enak ya jadi orang kaya. Nikah aja di Bali." Bram tersenyum. Senyum yang tulus. Tidak ada rasa cemburu. Tidak ada rasa sakit hati. "Cantik ya, Mas?" tanya ibu pemilik warung melihat Bram senyum-senyum sendiri. "Iya, Bu. Cantik banget," jawab Bram santai. "Semoga langgeng." Bram menghabiskan es teh manisnya sampai tetes terakhir. Dia membayar makanannya, lalu kembali ke truk pick-up-nya. Di dashboard mobil, ada foto kecil yang ditempel. Foto Bram merangkul Pak Kardiman dan kedua orang tuanya di kampung. Mereka semua tersenyum. Bram menyalakan mesin mobil. Dia punya target hari ini, 2 ton kardus harus terkirim ke pabrik daur ulang sebelum jam 5 sore. Dia bukan lagi CEO palsu. Dia bukan lagi suami parasit. Dia adalah Bramantio, juragan rongsok yang bahagia. Mobil pickup itu melaju membelah debu jalanan, meninggalkan masa lalu di kaca spion, menuju masa depan yang nyata.